Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Yang kami hormati, para ketua fraksi DPR Aceh, pimpinan dan anggota Badan Legislasi DPR Aceh, pimpinan Komisi 5 DPR Aceh, Sekretaris Daerah Aceh, Asisten Pemerintahan dan Keistimewaan Aceh, Kepala Biro Hukum Setda Aceh, para kepala dinas dan badan terkait, serta seluruh tamu undangan rapat dengar pendapat yang kami muliakan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara pembukaan rapat dengar pendapat terkait Peraturan Gubernur Aceh Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh atau JKA pada hari ini Selasa 28 April 2026 dimulai. Untuk memberkahi acara kita pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita dengarkan alunan ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dikomandangkan oleh Saudara Muhammad Doni. Kepada saudara disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا الله يا كريم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak Ibu yang kami muliakan, selanjutnya kata sambutan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sekaligus membuka acara rapat dengar pendapat secara resmi. Kepada Bapak Julfadli AMD kami persilakan dengan segala hormat. Ketua kurang siap je dengan flu dengan demam oh. Kira cuma sama ya. Tidak bisa pakai masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati pimpinan DPR Aceh, para ketua fraksi DPR Aceh, pimpinan dan anggota Badan Legislasi DPR Aceh, Sekretaris Daerah Aceh beserta dengan tim asistensi pemerintah Aceh, Ketua MPU Aceh, Rektor WSK dan Rektor Winaraneri, Kanwil Kemenkum Aceh, Aliansi Rakyat Aceh, selamat datang. Direktur BPJS dan BPS Provinsi Aceh, yang terhormat Profesor Dr. Husni Jali Esa MHum, Profesor Dr. Afridar SI MSI, Profesor Dr. Faisal Esa MHum. Pak Sewan, ini tidak hadir? Belum hadir? Oh, belum hadir. Siap. Yang terhormat Dr. Rustam Effendi, Profesor. Sudah Prof ya? Maaf Pak ya. Ya, tepuk tangan dulu sekali. Iya. Kan saya lagi ditulis kayak gini, ditulis baca kan. Prof ya. Sekali lagi minta maaf ya, Prof ya. Yang terhormat Dr. Amri SI MSI. Yang terhormat Juanda M. Jamal ST, Effendi ST, yang terhormat para akademisi serta LSM, organisasi, dan seluruh para peserta RDP, insan pers baik cetak maupun elektronik, beserta undangan sekalian yang kami hormati. Hadirin yang kami muliakan, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam kita sanjungkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya.
Hadirin yang kami muliakan, dalam forum RDP ini, DPRA menegaskan bahawa persoalan ini bukan lagi sekadar teknis, tetapi telah masuk pada ranah pelanggaran norma hukum dan tata kelola pemerintahan. Kanun Aceh nomor 4 tahun 2010 menjamin JKA sebagai hak dasar masyarakat dan Kanun RPJMA 2025-2029 mengarahkan cakupan jaminan kesihatan yang luas dan menyeluruh. Namun, Pergub Aceh nomor 2 tahun 2026 justru membatasi akses melalui mekanisme selektif berbasis data yang belum dapat dipastikan validitasnya. Ketika Kanun menjamin dan RPJMA memperluas, tetapi Pergub membatasi, maka ini merupakan penyimpangan norma sekaligus ketidaksinkronan kebijakan daerah. DPRA menegaskan bahawa Pergub tidak berwenang membatasi hak yang telah dijamin dalam Kanun. Kami juga menilai lahirnya Pergub ini merupakan akibat dari kesalahan administratif dan teknis di bawah tanggungjawab Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim JKA yang berdampak pada potensi hilangnya akses layanan kesihatan bagi masyarakat. Jika hal ini terjadi, maka bukan hanya kesalahan kebijakan, tetapi juga berpotensi menjadi pelanggaran disiplin aparatur sesuai PP nomor 94 tahun 2021. Oleh karena itu, DPR berpandangan bahawa Pergub ini tidak layak dipertahankan dan harus dicabut. Apabila forum RDP ini merekomendasikan pencabutan Pergub serta mendorong evaluasi terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab, maka kami pimpinan DPRA akan menindaklanjutinya keputusan yang dihasilkan dalam forum ini dikarenakan hal tersebut menyangkut kepatuhan hukum dan perlindungan hak rakyat Aceh. Jika sebuah kebijakan bertentangan dengan kanun dan merugikan rakyat, maka tidak ada alasan untuk mempertahankannya. Pergub harus dicabut. DPRA berdiri untuk memastikan hak kesihatan rakyat Aceh tidak dikurangi oleh kebijakan yang keliru. Kebijakan boleh berubah, tetapi hak rakyat tidak boleh dikorbankan. Hadirin yang kami muliakan, sebelum saya limpahkan, saya sambung sekali lagi terkait dengan kehadiran Pak Sekda ya. Sebentar ya. DPRA menilai ketidakhadiran Sekretaris Daerah Aceh dalam RDP tanpa alasan yang sah merupakan bentuk kepatuhan terhadap fungsi penguasaan lembaga legislatif. Padahal, forum ini membahas kebijakan yang menyangkut langsung hak dasar masyarakat Aceh, khususnya di bidang kesehatan. Sebagai Ketua Tim JKA, Sekda seharusnya hadir dan memberikan penjelasan secara terbuka, bukan menghindari tanggung jawab. Sikap ini tidak hanya mencerminkan lemahnya koordinasi pemerintahan, tetapi juga berpotensi melanggar disiplin aparatur sipil negara, sebagaimana diatur dalam PP nomor 94 tahun 2021. DPRA akan mempertimbangkan langkah konstitusional, termasuk mendorong evaluasi terhadap Sekda apabila ketidakpatuhan ini tersebut terus berlanjut. Kami tegaskan, tidak ada ruang bagi pejabat publik untuk mengabaikan kepentingan rakyat. Ini terakhir ya. Kalau pejabat tidak hadir saat rakyat membutuhkan penjelasan, maka yang dipertanyakan bukan hanya kebijakannya, tapi tanggung jawab jabatannya. Hadirin yang kami muliakan, demikian yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami juga memberikan kesempatan kepada pimpinan dan anggota DPR Aceh serta para undangan untuk mencermati dan menyampaikan tanggapan terkait agenda RDP pada hari ini. Dan untuk mengarahkan jalannya RDP pada hari ini, kami serahkan kepada pimpinan Badan Legislasi DPR Aceh yang diwakili oleh Tunku Anwar Ramli SPDMM. Kami persilakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhrajana ta'ijal fikri arbabil hijah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina
Muhammadin nabi wa rasulah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami muliakan pimpinan beserta rekan-rekan anggota DPR Aceh, baik dari Badan Legislasi, para ketua fraksi, maupun dari Komisi 5, yang kami hormati dan yang kami muliakan, tamu undangan kami pada siang hari yang berbahagia ini, baik dari pemerintah, dari instansi vertikal, ada dari BPS ya, ada dari BPJS, dan lain-lainnya. Yang kami hormati dan yang kami muliakan, dari unsur akademisi, ada dari rektor dan dari guru-guru besar ya, yang kami hormati dan yang kami muliakan, dari para aliansi mahasiswa juga berhadir di tengah-tengah kita. Yang kami hormati dan yang kami muliakan kepada seluruh para undangan ya, yang tidak mungkin saya sebutkan nama satu persatu, yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Ketua, undangan-undangan yang telah kami undang pada hari yang berbahagia ini, tidak mengurangi rasa hormat kami dengan tidak menyebutkan nama atau instansi satu persatu, di mana mungkin pada siang yang berbahagia ini kita duduk, kita dengar, kita berpendapat ya, menyangkut dengan satu regulasi yang baru-baru ini muncul, yang sudah timbul kewaswasan di kalangan masyarakat kita, yang sudah timbul keraguan-raguan dan ketidakpastian. Padahal regulasi itu lahir, tujuan kenapa itu aturan harus lahir, untuk menjamin sesuatu yang belum pasti. Tetapi hari ini berbalik, yang sudah pasti kabur, yang lahir memberikan keraguan dan ketidakpastian sama sekali. Oleh karena itu, selamat datang Pak Asisten. Pak Syakir ya? Demam ya? Flu. Di mana hari ini perlu kita kaji kembali tentang Pergub ya, nomor 2 tahun 2026, yang sudah diatur menyangkut dengan jaminan kesehatan rakyat Aceh itu pembatasan. Di mana sebelumnya di aturan yang lebih tinggi, yaitu kanun kita, itu tidak dibatasi. Setiap warga Aceh itu berhak mendapat jaminan kesehatan gratis. Maka pada RDP kali ini, apakah Pergub ini sudah diuji secara publik ya? Karena satu aturan itu lahir, ada tahapan-tahapan yang harus terpenuhi. Dan apakah sudah dikaji
tentang JKA ini antara manfaat dan mudaratnya. Tentu tiap-tiap kebijakan itu ada manfaat, ada mudaratnya. Tapi harus kita pilih, harus kita lihat, harus kita analisa siapa lebih besar manfaat sama mudaratnya. Jangan kita ambil yang kecil manfaatnya, kita abaikan yang besar mudaratnya. Itu bukan satu aturan yang lahir dengan sempurna. Oleh karena itu, pada bapak-bapak, hari ini supaya ini ada kepastian dan lembaga DPR Aceh bisa bersikap dengan Pergub nomor 2 ini, walaupun di satu sisi pemerintah untuk prolega tahun 2026 sudah mengusulkan dan sudah kami tetapkan, tetapi belum kami bahas prolega tentang kanun kesehatan Aceh. Mungkin apakah mau dirubah pembatasan terhadap masyarakat Aceh yang mendapat jaminan gratis atau lainnya, ini belum kami dapatkan draftnya untuk kita bahas bersama. Dan tentu kalau kita bahas bersama nanti akan kita lihat antara manfaat dan mudarat. Dan hari ini masih berlaku kanun jaminan kesehatan Aceh yang lama, di mana kanun ini merupakan kebijakan antara pemerintah Aceh dengan DPR Aceh. Maka diberikan dengan kanun. Pada hari ini, kalau kebijakan itu sudah diatur oleh peraturan yang lebih tinggi, tentunya peraturan lebih rendah itu tidak boleh mengubah kebijakan itu. Tapi hari ini dengan pergub yang akan berlaku, kalau tidak salah saya, kalau kita baca di media, per 1 Mai, ya Pak Asisten ya, per 1 Mai, itu akan diberlakukan pergub itu, di mana semua yang pelaksana, tentunya baik yang dari BPJS, rumah sakit, dan lain sebagainya harus menjalankan berdasarkan pergub itu kalau seandainya itu berjalan di tanggal 1 Mai. Oleh karena itu sebelum ini berjalan, maka perlu kita kaji kembali pada hari yang berbahagia ini, supaya ada hal-hal lain mungkin jangan kita korbankan ya rakyat kita dengan jaminan kesehatan gratis. Walaupun saya pahami dengan fiskal kita hari ini, mau kita keluarkan sebahagian orang yang tidak gratis lagi berobat, namun jangan sampai orang yang tidak berhak menurut fakta dan kenyataan dia bisa berobat gratis. Orang yang berhak menurut fakta dan kenyataan, bukan data ya. Kalau bicara data hari ini belum tentu sesuai dengan fakta. Di mana di pergub itu diatur ada 10 desil ya kalau nggak salah saya. Desil 1 sampai 5 itu akan ditanggung oleh JKN. Desil 6 ke desil 7 itu akan ditanggung oleh JKA. 8, 9, 10 itu mandiri. Jangan orang kaya masuk ke desil 1 sampai 7. Orang miskin nanti akan berada di desil 8, 9, 10. Dalam arti kata, orang kaya je mubat, orang gasin hanjet mubat dengan gratis. Tapi kalau hari ini data dan fakta clear and clean, karena begini, karena kalau kita gratiskan orang yang tidak pakai, itu juga kita zalim namanya, menzalimi hak orang. Misalnya ada orang kaya, dia kita biar iuran BPJS-nya tiap bulan, tetapi waktu sakit dia nggak pernah gunakan. Nah,
Jadi, tapi kalau orang kaya yang menggunakan, itu mungkin harus kita berikan. Karena lahirnya JKA ini pasca konflik ya. Pasca konflik menyakan dek panjaman nyopeng perang. Bak dek perang jaman orang kaya kenang ti butuh. Orang kaya kenang ti putakeun musibah. Dia oleh karena itu apalagi ada wacana. Jadi jangan gegabah. Jangan sampai hari ini kita robah aturan, besok kita berlakukan kembali. Okeylah dengan OSUS kita hari ini ada 1%, memang ini beban yang cukup berat, tetapi kan ada kita mau revisikan, revisi undang-undang pemerintah Aceh itu kita minta kepada 2,5%. Fiskal kita sudah mampu lagi dan bisa kita gratiskan semua rakyat kita. Okeylah kita misalnya setahun 2 tahun ini kita ikat perut ya. Ya namun itu bagaimana kita pikirkan itu bisa diberikan kepada rakyat Aceh kita. Mungkin itu yang pengantar di saya. Kalau dari Pak Ketua tadi sudah tegas sekali ya menyampaikan ya hari ini harus ada satu keputusan kita di RDP ini berdasarkan pandangan-pandangan dan pendapat-pendapat di sini ya. Ada dari unsur tokoh masyarakat, ada yang pelaksana teknis, ada yang dari akademisi, di mana kami tidak paham dan tidak mengerti sesuai dengan aturan yang sudah ada di Republik ini, tetapi pemerintah Aceh hari ini bisa berani, tetapi mungkin ada ketentuan lain yang tidak kami pahami, yang pergub itu bisa mengalahkan aturan yang lebih tinggi ya. Ini belum ada ilmu kami, mungkin dari prof kami nanti ada ya, aturan lebih rendah mengalahkan aturan yang lebih tinggi ya. Kanun itu lebih tinggi daripada pergub. Di kanun sudah jelas setiap warga Aceh berhak mendapat jaminan kesehatan gratis. Di pergub dibatasi desil 8, 9, 10 tidak berhak lagi. Ini yang perlu kita nih. Mungkin dari pemerintah nanti bisa menjawab apakah ada hukum baru di Republik ini ya, atau tidak berlaku lagi hierarki peraturan perundang-undangan di Republik ini sehingga ini bisa diberlakukan. Mungkin jangan panjang saya bawa pengantar, untuk selanjutnya saya serahkan ya kepada forum ya. Oh, penjelasan pemerintah dulu. Oh, dapat Syakir ya? Silakan Pak Syakir. Ya. Dari asisten 1 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT hingga pada hari ini kita masih diberikan waktu, kesehatan dan kesempatan tentunya dalam rangka menghadiri RDP pada hari ini. Salat dan salam kita aturkan kepada pembukaan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan kepada alam terang suci. Pertama yang kami hormati Bapak Ketua DPRA, para wakil Ketua DPRA, para ketua fraksi, ketua Banlek dan para anggota DPRA, kemudian para rektor dari Aliansi Rakyat Aceh, kemudian para akademisi, Pak Prof. Husni, Prof. Snidar, Prof. Ruslan, Prof. Amri, dan dari LSM yang berhadir pada kesempatan ini, kemudian juga dari para undangan dari jajaran pemerintah Aceh, para kepala SKPA terkait, dari Dinkes, kemudian dari rumah sakit, kemudian dari Naker Mopduk, dari Biro Isra, dan lain-lain yang berhadir, kemudian dari BPJS Kesehatan Aceh,
kemudian dari BPS Aceh, dan hadirin hadirat semua yang berhadir pada kesempatan ini. Mohon maaf agak kurang sihat. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih atas waktu yang diberikan dalam RDP pada hari ini. Mungkin karena nanti mohon dibantu juga dari Biro Hukum dan Dinkes ya, karena agak kurang fit. Pertama ingin kami sampaikan bahwa sebelum masuk kepada Pergub 2 2026, bahwa sebagaimana kita maklumi bersama dan juga mungkin sebagaimana kita baca bersama dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 di pasal 224 ayat 2 disebutkan bahwa setiap penduduk Aceh berkewajiban untuk ikut serta di dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan perorangan, keluarga dan lingkungan. Kemudian pada ayat 4 disebutkan bahwa mengatur bahwa setiap anak yatim, fakir miskin berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang menyeluruh tanpa biaya. Ini penekanannya di ayat 4 bahwa tanpa biaya. Kemudian di Kanun 4 tahun 2010 juga, kalau kita membaca di pasal 22 ayat 1 huruf A dan huruf B, itu disebutkan bahwa pemerintah Aceh memiliki tugas menyelenggarakan upaya kesehatan yang menjamin hak penduduk Aceh untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis dengan memperhatikan kemampuan pemerintah Aceh di seluruh tingkatan pelayanan kesehatan dengan tetap memenuhi standar pelayanan minimum. Kemudian di ayat B disebutkan, di huruf B disebutkan tugas harus diprioritaskan untuk kepentingan fakir miskin. Artinya prioritas tetap pada fakir miskin. Nah, di dalam Pergub nomor 2 tahun 2006 di pasal 7 ayat 1 fokusnya itu pada masyarakat. Sebenarnya ada di desil 1 sampai dengan 7 hanya berbagi saja antara PBI-JK dengan JKA. Apabila juga tidak tertampung di PBI-JK, maka masuk ke JKA. Sedangkan penderita katastrofik ini semua desil ditanggung apabila tidak ditanggung oleh PBI-JK atau PBN, maka itu menjadi kewajiban JKA. Artinya semua lintas desil termasuk detesin 0 ini yang tidak ditemukan. Kemudian juga penyandang disabilitas dan orang dengan gangguan jiwa. Nah, beberapa hari yang lalu untuk mengantisipasi berbagai masukan dari seluruh komponen masyarakat, juga Bapak Gubernur sudah mengeluarkan surat edaran yang pada intinya menyampaikan bahwa dalam masa transisi 3 bulan ke depan pemberlakuan ini, untuk mengakomodir dari ada kemungkinan terjadinya katakanlah data yang tidak akurat dan lainnya, disampaikan bahwa yang pertama dalam surat SE Pak Gubernur tertanggal 24 beberapa waktu yang lalu, dari tanggal pemberlakuan ini dalam masa transisi, yang pertama adalah pembentukan posko aduan di setiap kabupaten kota. Ini masuk lintas sektor di dalamnya, dari SKPK kabupaten kota termasuk nanti ada BPJS dan BPS. Kemudian menyampaikan bahwa seluruh fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten kota dilarang menolak pasien. Jadi siapapun datang tetap wajib diterima pasien. Kemudian yang ketiga adalah penduduk Aceh yang tidak teridentifikasi status sosial ekonomi pada detesin desil 0 dan atau juga yang terdampak bencana hidrometeorologi tahun 2025 berdasarkan data Jitu Pasna, yaitu data pengkajian kebutuhan pasca bencana yang telah diverifikasi oleh BPS, apabila tidak masuk dalam PBI-JK atau kepesertaan awal JKA, menjadi peserta mutasi JKA pada saat mengakses layanan kesehatan. Artinya yang bersangkutan begitu mengakses layanan kesehatan langsung menjadi peserta. Kalau selama ini kita lakukan adalah tanpa mengakses, kita sudah menjadi peserta awal, itu tetap wajib dibayar. Tapi kita balik formatnya adalah kepesertaan awal ini adalah yang 4 item tadi yang sesuai dengan Pergub, yaitu ada desil 67, kemudian
yang 15 sisa apabila dari PBIJK tidak masuk, kemudian katastrofik, kemudian disabilitas dan orang dengan gangguan jiwa. Nah, termasuk dimasukkan karena masa transisi ini dikhawatirkan ada yang dari korban bencana yang tidak masuk, ini dimasukkan menjadi peserta aktif. Tapi dia tidak menjadi peserta awal. Namun ketika dia mengakses layanan langsung menjadi peserta. Nah, ini efeknya adalah antara kepeserta awal dengan peserta mutasi. Kepeserta awal masuk tidak melayani, tidak dilayani, dia wajib dibayar. Tapi kalau peserta mutasi, kapan dia mengakses itu yang kita bayar. Nah, ini pembebanan kepada APBA. Artinya sebenarnya untuk menghindari terjadi kondisi data itu kita sudah mencoba menempuh masa transisi dalam masa 3 bulan ke depan ini dengan surat edaran Pak Gubernur terakhir dari tanggal 1 Mei sampai dengan 31 Juli 2026. Dan terus arahan dari Bapak Gubernur untuk terus kita melakukan evaluasi pembenahan data-data dan dengan membuka kesempatan di sebagaimana SE ini, jadi kemungkinan itu ini bisa teratasi. Dan mungkin kami mohon maaf nanti Pak Kadis Kesehatan bisa mencoba menjelaskan lebih detail ya dengan bahan paparan yang sudah disiapkan. Kami izin Pak Ketua. Kami persilakan. Kami persilakan Pak Kadis Kesehatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah di sore hari ini kita masih diberikan kesehatan dalam rangka mengerjakan fardu kifayah kita untuk terutama sekali tentang pelayanan kesehatan bagi seluruh warga Aceh. Salawat berisalam tidak lupa kita panjatkan kepakuan Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga dan sahabat beliau. Yang terhormat Bapak Ketua DPRA, yang kami hormati Wakil Ketua DPRA dan beserta Ketua Komisi Banggar dan seluruh anggota Dewan yang kami muliakan, beserta seluruh Kepala SKPA yang terkait yang berhadir di ruangan yang berbahagia ini dan peserta yang menghadiri teman-teman LSM dan adik-adik mahasiswa. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa menjadi berkah untuk selanjutnya, khususnya di dalam Provinsi Aceh di 23 kabupaten kota. Baik, slide-nya ini saya mencoba untuk menjelaskan bagaimana nantinya akan dijalankan Pergub nomor 2 tahun 2026 akan mulai terhitung 1 Mei sampai dengan Desember 2026. Slide selanjutnya. Nah, ini cita-citanya pemerintah Aceh dalam mewujudkan akses layanan kesehatan yang adil, berkualitas dan tanpa putus. Jaminan Kesehatan Aceh memang kita akan merubah bagaimana akses yang dirancang untuk menjamin kebutuhan pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk Aceh secara komprehensif, mulai dari fasilitas FKTP hingga dengan layanan FKRTL. Jadi dari pelayanan puskesmas sampai dengan rumah sakit. Nah, lanjut. Nah, Jaminan Kesehatan Aceh sebagai jaring pengaman ekosistem kesehatan ini yang selama ini memang Pak Asisten, mungkin ini kan sudah bicara teknis penanganannya. Kalau seandainya Pergub ini berlaku, kalau Pergub ini tidak berlaku, kan sia-sia saja kita paparkan hari ini, kan? Di maaf Pak Kadis ya. Jadi hari ini ada masyarakat Aceh yang sudah mengajukan gugatan Pergub ini ke MA. Mungkin masyarakat yang merasa dirugikan dengan lahirnya Pergub ini. Ya. Banyak menyatakan tak jelas mesej teknisnya berlaku Pergub masa transisi dan sebagainya. Karena negeri kita negeri administrasi. Bak beres administrasinya kan mati urang galau-galau dia mengubat. Saja
pemerintah begini. Yang melaksanakan kan bukan pemerintah, nanti BPJS, rumah sakit. Nya baik tak pegah yang je, anu miat lahir manteng, ditangani, tapi untuk urus BPJS-nya 5 orang 3 minggu baru debit, je ke peserta. Jadi begini, kami ingin pastikan sikap pemerintah atau kesimpulan pemerintah Pergub nomor 2 tahun 2020 ini bertentangan dengan kanun Aceh tidak? Itu saja dijawab. Kalau memang bertentangan, berarti kan ada ketentuan peraturan lebih rendah, lebih tinggi menyampingkan peraturan yang lebih rendah. Ya. Enggak Pak Cakir mewakili. Kalau dia lemparkan ke Birikum silakan. Ya. Itu saja. Kalau memang pemerintah bilang tidak bertentangan, kita suruh kaji sama akademisi. Atau kita tanya kepada yang ini. Kita dijawab dulu apa? Dijawab dulu. Silakan Pak Cakir. Baik, terima kasih Pak Ketua. Mungkin dari Biro Hukum bisa menambahkan, silakan. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua, Bapak Wakil Ketua, Bapak Pimpinan, dan juga saya hormati Bapak Ketua Banleg, Bapak Ketua Komisi 5, Bapak Ketua Komisi yang sudah berhadir, Bapak Sekretaris Banleg, dan Bapak Ibu anggota DPRA yang sudah berhadir, dan peserta yang rekan-rekan yang sudah berhadir di ruangan ini. Langsung saja mungkin terkait dengan pertanyaan paling pokok dari Pak Pimpinan, bahwa apakah kemudian Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 ini bertentangan dengan kanun tentang kesehatan. Bahwa memang kita sepakat bahwa secara hierarki peraturan perundang-undangan, peraturan gubernur itu berada di bawah kanun. Bahwa kanun, pergub itu mungkin sepakat dengan akademisi semua, peraturan gubernur itu tidak boleh bertentangan dengan kanun Aceh. Lalu secara substansi, itu secara hierarkinya, secara substansi apakah kemudian pergub ini bertentangan dengan kanun kesehatan? Kalau kita lihat melalui kajian kami bahwa terkait substansi rancangan pergub ini masih bisa kita katakan sejalan dengan dengan kanun dan bahkan dengan UPA sekalipun. Yang pertama bahwa di dalam kanun Aceh yang menjadi, kalau kita lihat di peraturan gubernur kita, peraturan gubernur yang sudah disusun, itu ada konsideran. Konsideran itu dasar pembentukan kanun. Yang pertama kita gunakan pasal 22 dan pasal 43. Di pasal 22 itu, di pasal 22 Kanun Aceh yang menjadi dasar pembentukan pergub, itu dijelaskan bahwa, mungkin bisa ke pasal 22. Ya, di pasal 22 bahwa disebutkan penyelenggaraan jaminan kesehatan, ya. Penyelenggaraan jaminan kesehatan itu dilakukan sesuai yang Pimpinan, pertama, ya. izin saya potong. Jawab aja bertentangan atau tidak. Jangan dipanjang kali, kalau dipanjang kali nggak selesai rapat. Ayo. Ya Pak. Tidak Pak. Ya, makanya saya perlu jelaskan sedikit saja Pak. Sedikit saja mungkin saya persingkat. Yang poin paling penting saja. Yang pertama bahwa di pasal 22 ini dikatakan penyelenggaraan jaminan kesehatan itu sesuai kemampuan pemerintah Aceh. Yang kedua di huruf B-nya disebutkan tugas penyelenggaraan kesehatan itu diprioritaskan untuk kepentingan fakir miskin. Itu yang pertama. Lalu di pasal 43 itu yang menjadi mungkin utama dari yang disampaikan tadi. Pimpinan, bahwa ini kan kita bicara jaminan kesehatan, bukan bicara pelayanan kesehatan.
Saya pikir apa yang disampaikan tadi itu tidak cocok jadi dasar. Karena di pasal 1 itu jelas disampaikan di poin berapa tuh, di poin 31, bahwa sistem jaminan kesehatan Aceh yang selanjutnya disikat JKA adalah suatu subsistem pendanaan kesehatan perorangan yang menggunakan prinsip-prinsip asuransi kesehatan yang berlaku untuk seluruh penduduk Aceh. Ya, itu pasal 1. Ya, saya pikir Pak Desro paham ini. Jangan dikabur-kaburkan. Kemudian di pasal 3 juga ini dijelaskan azas tujuan dan lingkup. Di poin B, ini tujuannya memberikan akses bagi seluruh penduduk Aceh untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan medisnya. Kemudian di pasal 5, ayat 2, setiap penduduk Aceh berhak atas jaminan kesehatan. Ya, saya pikir ini kurang jelas apa lagi nih. Kemudian ada lagi di pasal berapa nih, satu lagi nih, ada tadi. Yang kaitan jaminan kesehatan, ya. Nah, jadi kita nggak bicara pelayanan, tapi kita bicara hari ini jaminan kesehatan, di mana memang jaminan kesehatan ini diperuntukkan bagi seluruh rakyat Aceh. Jangan digeser ke pelayanan. Pelayanan ini kan persoalan teknis, ini kan jaminan, perlindungan. Nah, kalau kita ingin bicara perlindungan, artinya ini ada sebuah garansi bagi seluruh rakyat Aceh yang memang tidak terdaftar secara mandiri, ya, maupun terdaftar melalui instansi atau institusi lainnya di BPJS, berarti ini menjadi jaminannya pemerintah Aceh. Karena dia bagian daripada rakyat Aceh. Saya pikir itu jelas tuh di kanun ini. Kalau kita mau rubah, ya rubah dari kanunnya. Sabar dulu. Biar aja 2026 ini kita jalani kanun ini. Kalau merubah silakan. Saya pikir dengan ada bencana kemarin, bebannya sudah ringan. Karena semua masyarakat Aceh yang terdampak langsung bencana kemarin, itu bisa digeser dia ke JKN. Tidak perlu lagi itu menjadi beban JKA. Iya, silakan. Jadi jangan nanti masyarakat Aceh di Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Biren, Pidijaya, dan lain-lainnya itu semuanya yang terdampak itu digeser datanya itu. Karena itu bentuk ruang yang diberikan oleh pemerintah pusat. Karena bencana tidak mungkin juga mereka memegoh Pak Jelohat lah, merumah tempat tinggalnya jelas. Nah sekarang harus kerja keras pemerintah Aceh, bagaimana data-data yang terkena korban ini segera digeser masuk JKN. Sehingga beban JKA ini bisa lebih kecil. Jadi kalaupun dialokasikan sekarang untuk 600.000 orang, saya pikir mungkin masih cukup. Kalaupun ada tambah nggak besar-besar kali lah. Jadi saya pikir itu lebih tegas. Saya pikir Pak Gubernur kita harus kita jaga juga ini. Karena beliau kan berkomitmen untuk melindungi rakyatnya. Jadi jangan ada upaya-upaya untuk ya menjebak beliau lah. Saya pikir ini tidak benar nih. Mungkin itu Pak Ketua Pimpinan. Terima kasih. Pimpinan, sedikit lagi. Terima kasih ya Dr. Fuadri atas masukan, ya, tapi biasalah ya, kita tanya kesimpulan, biasa kan dia mutar dulu ya, mutar dulu. Nah, kan biasa itu orang politisi itu, birokrasi nggak boleh gitu. Nah, kan mutar dulu, habis itu baru masuk. Nah, ya, jadi urungnya kan buat kalepa. Nah, ada begah kan? Nah, ya kan? Ada pajak di uang kan? Nah, jadi begini. Nah, dari apa yang disampaikan, orang ini pun tidak yakin. Dari hati nurani mereka ini tidak yakin. Ya, berendangan atau hana kan? Si yakin berendangan, hana berendangan, hana yakin. Nah, kan? Nah, tapi tidak berani diungkapkan ya. Nah, dari kita minta penjelasan saja kan sudah nampak. Nah, kan? Dari Pak Syakir over ke Biro Hukumnya hari ini yang buat pergub ini sudah dipindahkan, tinggal PLT. Ya, kan? Kalau Pak Syakir, kalau di Gubernur, beliau yang jelaskan, sampai di FGD ini dilempar ke Biro Hukum. Nah, jadi oleh karena itu ya, kan setiap warga
Apa namanya nak pegah lagi nak pegah diutamakan layanan kesihatan yang ke masyarakat fakir miskin. Orangnya kan tak ubat orang kaya. Tak bah orang kasihan. Orang kasihan kamu nampak ubat, orang kaya nampak ubat sih. Kanyan. Kecuali tapi nah orang kasihan tak prioritaskan. Karena menurut kemampuan keuangan daerah. Dan hari ini sampai saat ini insya Allah kita masih dikategorikan dalam sanggup ya. Punya kemampuan. Walaupun kita nanti kurangkan di perencanaan yang lain. Di pembangunan yang lain. Hanya untuk rakyat. Pembangunan untuk rakyat juga. Kepu pembangunan. Nyam-nyam lebih mana? Kepu jalan ke tak pegat. Kepu rumah ke tabi. Orang yang dalam batu-batu. Kerana manfaat. Tidak bisa dia nikmati kalau orang tidak sehat. Kan filosofi kan begitu. Orang lihat apa sehat. Mungkin silakan Ketua Praksi Nasdem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua serta Wakil Ketua DPRA, para Ketua Fraksi, Ketua Bangleg, Ketua Komisi 5, kemudian para Kepala Dinas, Pak Asisten, mewakili Pak Sekda, para adik-adik dari Aliansi Pemuda Aceh, kemudian para media yang telah hadir. Yang pertama saya ingin memperjelas dulu urgensi daripada penjaminan daripada kesehatan untuk rakyat Aceh. Dan ini jelas-jelas termaktub dalam pasal 5 Kanun Aceh ya, tentang kesehatan bahwa JKA adalah hak semua penduduk Aceh. Dan ini harus dicatat dulu. JKA itu adalah hak semua penduduk Aceh. Kemudian hak tersebut boleh digunakan ataupun tidak digunakan sebagai suatu pilihan masing-masing penduduk. Kemudian hak atas jaminan kesehatan adalah bagian dari hak asasi sosial warga negara. Kemudian hak bersifat sosial ini menjadikan kewajiban bagi pemerintah Aceh untuk memenuhi daripada kesehatan masyarakat Aceh. Keseimbangan antara hak di pihak penduduk Aceh, ini ilustrasi saya harus menyampaikan dulu, dan kewajiban di pihak pemerintah Aceh menjadikan kedua pihak sama-sama bertanggung jawab. Kalau dalam istilah nanti ada pakar-pakar hukum itu adalah haftung namanya. Atas kesehatan penduduk Aceh sebagai derivasi dari kewajiban pemerintah Aceh yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa. Adanya pergub, Kabar Hukum mohon didengar. Adanya pergub yang ketentuannya bertentangan dengan Kanun Aceh berpotensi untuk dilakukan judicial review. Ini hati-hati. Ini pasal, jangan kita mempermalukan Gubernur Aceh. Kalau ini terjadi dan nanti dimenangkan di judicial review, kemana muka kita Aceh dalam memperjuangkan daripada hak-hak kewajiban kita untuk rakyat Aceh? Saran saya mengacu kepada azas lex superior derogat legi inferior, maka pergub tidak boleh bertentangan dengan kanun. Ini jelas. Tetapi harus menyesuaikan dan mengatur lebih lanjut atau menjabarkan derivasi ketentuan dalam kanun tersebut. Jadi saran saya, di sini juga bukan hanya persoalan pasal demi pasal yang kita perdebatkan, desil-desil yang kita perdebatkan. Saran kami juga tata kelola, Ketua. Tata kelola. Tata kelola ini betul-betul harus transparansi dalam memberikan pelayanan kepada rakyat Aceh. Kita sudah tahu bagaimana dilakukan oleh rumah sakit. Kenapa? Contoh ilustrasi hari ini Jawa Barat. Mereka tidak menyetor ke BPJS, tapi menyetor kepada rumah sakit seberapa orang yang berobat di situ. Karena kenapa? Mungkin mereka menganggap anggaran fiskal hari ini kalau berbicara menyetor kepada BPJS, maaf dari BPJS, mungkin di situ sudah keluar administrasi lagi, sudah keluar hak bengek-bengek lagi, ketentuan dividen lagi, keuntungan lagi. Tapi kalau disetor kepada dengan kondisi fiskal kita yang melemah hari ini, kita ikat semua kepentingan kita,
kita berikan aja sesuai yang pernah terjadi terhadap memberikan pelayanan kepada rakyat Aceh terhadap JKA ini, langsung ke rumah sakit, kemudian dikelola secara profesional dan tata kelola yang baik. Saya pikir nggak ada persoalan JKA ini. Kita masih mampu memberikan yang terbaik untuk rakyat Aceh. Jadi oleh karena ini, rapat hari ini yang digagas oleh DPR, oleh pimpinan DPR adalah menyelamatkan daripada Gubernur Aceh dari serangan-serangan yang tidak jelas oleh masyarakat Aceh hari ini. Dan ini harus dipahami, kita ingin bangkit hari ini. Masa kesehatan yang sudah turun-temurun kita bermasalah hari ini. Ini yang harus kita perjuangkan. Jadi oleh karena itu, mari kita buka ruang diskusi hari ini kita bersama. Bapak-bapak sekalian, mari transparansi dari semua keadaan ini. Mari tentukan tata kelola yang baik, SOP yang benar. Bagaimana yang pernah terjadi kira-kira tidak sesuai dengan keinginan daripada rakyat Aceh, kita robah. Dan kita bisa lakukan juga, kita menyetorkan langsung ke rumah sakit, berapa yang sakit rakyat Aceh, desil berapa, desil 1, 2, 3, dan 4 dan segala macam. Yang tidak mau berobat terhadap menggunakan JK juga ada, banyak yang berobat dengan personality sendiri, dengan kemandirian sendiri. Untuk apa harus kita berdebat hal-hal seperti ini? Jadi saran saya bahwa Ketua DPR, saya sendiri dari fraksi Nasdem DPR Aceh meminta kepada pimpinan untuk menyelamatkan marwah gubernur terhadap persoalan JKA ini. Kalau tidak, ini akan menjadi permasalahan terus berkepanjangan sehingga kita ribut terus sesama kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pimpinan. RDP. Ya, silakan mungkin Abinas dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takdim dan hormat kepada para pimpinan DPRA dan kepada seluruh yang mewakili dari pemerintah Aceh dan kepada seluruh hadirin yang berada di ruang yang terhormat ini. Long Tuan Bike pimpinan berbicara tentang UPA Bandung Gudang Kata Maklum seperti yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan bahwa implementasi JKA-nya adalah bertujuan untuk pemerataan kesehatan khususnya pada fakir miskin, umumnya kepada seluruh masyarakat Aceh. Nyen hana taragukan li. Kemudian jawaban buno karena dari pihak pemerintah di saat pimpinan katanya bertentangan, boleh bertentangan pergub dengan undang-undang yang lebih raya. Dari pemerintah juga kalau jawab tidak boleh, tetapi jawab tidak boleh ada tapian-tapiannya lom. Yang tapian-tapiannya hanyalah untuk mencari celah. Dan budak debu nyoduk katanya support nyo betul-betul hidup bekerja untuk rakyat. Betul-betul bekerja untuk rakyat. Apabila forum ini tidak mampu memberi saran kepada yang mulia Muallim untuk mencabut pergub, berarti katanya hana manfaat sama sekali terhadap rakyat. Hana manfaat bercukup ya. Dan efek yang tunya Muallim dan DPRA, karena gubernur dan DPRA-nya kan ibarat ubung, SKPA-nya diup ubung, atirhut boh lupiang nya ubung yang tun, SKPA-nya hanggenang, DPRA yang tun. Dan saya secara nurani saya membaca tidak mungkin seorang muallim, seorang panglima di saat beliau menjabat sebagai pemimpin bangsa Aceh berlakukan hal-hal yang bertentangan dengan keinginan masyarakat Acehnya. Secara nurani long tuan pikirnya hana mungkin. Terjawablah mengkibah hana mungkin yang pergub kana nyonyo perlu dipertanyakan kembali. Perlu dipertanyakan kembali. Maka karenanya, long tuan pikir sangkan hana puta pegah payang-payang tat kanun jih kajelas, UPA yang kajelas. Long tuan dari mewakili daripada ketua praksi PLH PAS,
berpendapat bahwa jika anyan berhak dilanjutkan untuk seluruh bangsa Aceh tanpa kecuali. Menyangkut dengan fiskal katanya yang lelaganya, yang lagi yang kali ahli walidi benar. Lebih gut sehat urang, gelangu rakit, gelangu kurung rakit, ketimbang daripada tutu raya tapi urang mati. Dan apabila ini berlaku, yang dapat pertama azan jauh becut, memang. Apabila ini berlaku, nyo katanya na yang ru'i mata tengok. Na rumah orang Aceh yang mati, yang meninggal gara-gara hana operasi urinang hamil dia. Bahkan hana operasi karena agaknya hana berhak untuk mendapatkan JKA. Ternyata dudo gara-garanya agaknya mengakibatkan meninggalnya, ia mata mendum dia. Ya, sekali lagi saya berpendapat mewakili daripada praksi PLPAS agar kita mohon kepada Gubernur Aceh pergub yang akan diberlakukannya mohon dibatalkan. Nyan menteng, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan wabarakatuh. Terima kasih Abi. Azan lagi mengumandang. Apakah kita break salat atau tapi panjang nih, baru beberapa orang bicara. Berarti kita break, kita salat ya. 15 menit kita kembali lagi ke sini. Ya. Oke, rapat saya skor.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Skor saya cabut, rapat kita lanjutkan kembali. Terima kasih Habinas ya atas saran dan masukan, dan beliau sangat memahami karakternya Gubernur Aceh. Karena beliau sebelum hijrah ke Partai PAS, beliau merupakan adalah Partai Aceh ya. Dan Mualim ini merupakan adalah sosok yang beliau kagumi dari karakter beliau ya, sehingga beliau sangat memahami ya, dan termasuk kami juga sangat memahami keinginan Mualim ini dalam pembangunan Aceh ke depannya. Mungkin untuk berikutnya dari Tunku Juanda ya, silakan, nih mewakili politisi ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Pimpinan, Pak Asisten, Ketua Banlek, Pimpinan Banlek, Ketua Komisi, dan seluruh anggota DPR dan seluruh dinas yang telah berhadir, pada rekan-rekan mahasiswa yang kami muliakan. Saya singkat saja, karena sudah banyak diuraikan ya. Saya Juanda dari Partai Aceh, juga sebenarnya Ketua Kawal Suara Pemenangan Mualim Dekfat nih. Jadi apa namanya, secara ruh nilai terhadap visi misi, terutama program-program kesehatan masyarakat ini hal-hal yang memang kita diskusikan mendalam nih. Tapi satu hal juga ingin saya ingatkan secara historis. Itu sebelum penandatangan Helsinki itu, pemimpin revolusi kita itu duduk di Swedia, dan salah satu yang kemudian direkomendasikan adalah kesehatan gratis, pendidikan gratis itu. Makanya kemudian dalam pasal 224 sebagaimana Pak Asisten sampaikan tadi, jelas di situ, karena semangat daripada para pemimpin revolusi kita juga ini adalah hak seluruh setiap penduduk Aceh gitu. Makanya pada kanun juga saya lihat sejalan nih, kalau kata Pak PLT Biro Hukum tadi, sejalan. Jadi UUPA dan kanun ini sejalan gitu. Dan bahkan dalam kanun, kalau nggak salah saya itu di pasal 5 tentang azas, itu juga azasnya pun non diskriminasi kan gitu. Tapi ketika pergub misalnya, ini malah dipilah-pilah kemudian, fakir miskin, ada orang kaya lagi, orang kaya dikeluarkan, orang kaya yang tidak sakit, orang kaya yang ini sebenarnya sudah diskriminatif gitu. Jadi nilai-nilai ruh daripada kewajiban pemerintah Aceh untuk memberikan layanan kesehatan pada masyarakat Aceh ini sudah bertentangan. Makanya saya di sini ingin sampaikan bahwa pergub ini bertentangan dengan kanun dan juga bertentangan dengan UUPA gitu kan. Jadi kalau memang mau kita jalankan, ya revisi dulu kanunnya, ya sekaligus dengan UUPA yang mesti kita revisikan nih. Jadi supaya apa? Supaya tidak ada pembatasan gitu. Makanya kemudian saya merekomendasikan supaya pergub ini tidak dijalankan pada Mei ini. Karena kalau ini terjadi, ini dampak politik terhadap partai saya juga tinggi ini. Kan? Kenapa? Karena dipikirnya tak tanya termikir untuk memberikan layanan penuh pada masyarakat kita. Jadi secara partai pun saya sebagai kader partai saya juga mempermasalahkan isi kanun ini yang sudah melampaui ya, pergub ini yang sudah melampaui kanun yang sudah kita sepakati. Jadi itu yang perlu saya tegaskanlah di sini. Jadi yang kedua, malu juga kita kan, kalau kemudian pembatasan ini disebabkan oleh fiskal gitu. Ini kalau menurut saya nggak beralasan gitu. Karena
uang kita cukup, anggaran kita cukup gitu. Bahkan kalau tidak salah saya dalam apa namanya SPD juga sudah dianggarkan, Ketok Palu sudah dianggarkan, masih ada gitu. Bagi hasil bahkan fasilitasi juga masih ada. Ketika setelah fasilitasi katanya sisanya 114 miliar. Kenapa ini? Kemana? Di terminal mana nih hilang gitu? Ini mesti dipertanggungjawabkan oleh TAPA kalau menurut saya gitu. Kalau itu alasannya fiskal. Jadi TAPA itu wajib mempertanggungjawabkan ya anggaran yang sudah ada untuk JKA kemudian hilang dan sisanya hanya 114 miliar. Jadi JKA ini harus transparan nih pada rakyat Aceh gitu. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tengku Juanda ya atas masukan pendapat ini, langsung pendapat beliau ya, karena salah satu daripada yang menyusun RPJMA ya, dan di waktu pemenangan beliau selaku ketua pengawalan suara ya, jadi sudah jelas sikapnya ya sebagai kader dan dampaknya sudah disampaikan tadi. Sama juga dengan saya juga dari Partai Aceh ya. Mungkin Prof Rustam ya, silakan Prof. Baik, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua Dewan, Abang Samalanga, Bang Zulfadli, Bapak Wakil Ketua Dewan, Ketua Banlek, Ketua Komisi 5 dan anggota Banlek yang saya muliakan, serta Bapak Asisten, Pak Sakir, dan tim Kepala SKPA, adik-adik mahasiswa, teman-teman LSM, teman-teman di partai politik yang saya kenal satu dua. Izinkan saya menyampaikan pandangan, saya bukan politisi dan tidak ada kepentingan apapun Bapak sekalian. Saya dosen di Fakultas Ekonomi, kebetulan saya dulu ketua tim pengawas JKA pertama kali. Saya ketua tim pengawas yang dibentuk oleh Pak Wandi Gunur. Saya ketuanya. Anggota saya Profesor Dr. Maimun Sukri, Dekan FK. Dan Dokter Jantung yang sudah meninggal, Dr. Rus Munandar. Itu anggota saya dulu. Mungkin saya ingin menyampaikan satu dua hal terkait dengan hal teknis di lapangan. Apa yang menyebabkan JKA itu jadi persoalan? Persoalannya kalau saya lihat yang pertama adalah pada tidak efisiensinya saja sebetulnya. Pertama, temuan saya ketika itu, ini saya pernah ucapkan dan pernah saya tulis di media tahun 2010 waktu itu. Pertama adalah masa inap pasien itu kelamaan di rumah sakit. Length of stay pasien. Yang sepatutnya 2-3 malam bisa 7 malam seminggu. Apa sebab? Semakin bertambah masa inap, menambahlah dia kapas, kain kasa, obat bius segala macam lah, termasuk sewa kamar. Yang kedua, obat yang ditulis di dalam daftar obat untuk kepada pasien itu melebihi angkanya. Perlu obat 5 macam, menulis 8 macam. Dan temuan saya di lapangan di Nagan pada saat itu, obat yang ditulis bukan obat yang ada dalam DPHU. DPHU itu adalah yang dipegang oleh waktu itu Askes ya. Itu ada pendapat daftar plafon dan harga obat DPHU. Satu lagi ada obat paten DOT namanya. Itu obat paten yang mahal. Ketika Paduka Wali dulu yang sudah meninggal itu menggunakan uang obat yang paten itu dan itu mahal. Nah, banyak dokter selain membuat obat lebih banyak dalam daftar obat juga menggunakan obat yang bukan dalam DPHU. Yang enggak buka bukunya hebat. Cukup dibayar bukunya. Dia dikasih obat paten. Apalagi dia ada komisi di obat itu, maaf cakap ini ya. Ada bagian di situ. Oke ya. Kemudian ada dibentuk komisi medik di ZA, tapi tidak ada fungsi komisi medik. Semestinya komisi medik itulah yang menelaah masa inap pasiennya, obat yang disediakan, itu semua dicatat semuanya, tapi tidak fungsi. Ya, sehingga begitu. Kemudian temuan saya di sejumlah tempat, termasuk di Puskesmas Tengku Anwar, itu banyak obat yang menyampu antara obat JKA dan JKN. Saya minta pisah, mana obat JKA sama JKN itu enggak jelas, menyampu lawak.
dan banyak menggunakan obat JKN. Waktu itu kita sediakan dana kapitasi per puskesmas untuk beli obat 5 juta per bulan. Tapi uang itu tidak dipakai. Kemana hilang nggak tahu. Saya sidak sampai ke Cunda, ke Sawang, ke Lubuk Bengkuang, di Tapak Atuan, ke Nagan, semua saya sidak. Yang tunggu Irfan. Temuan saya semua itu. Tidak disikapi dengan baik. Nah, kemudian hampir semuanya pelayanan kesehatan mulai puskesmas sampai ke tingkat kabupaten tidak dilayani, semuanya membuat rujukan ke Banda Aceh. Tidak maksimal fungsi pelayanannya yang ada di bawah itu. Artinya obat tuh nyan jauh Banda Aceh tadi. Sehingga tidak maksimal. Nah, kemudian dulu ada tim pengawas. Dalam pergub dulu itu ada tim independen namanya. Ada tim pengawas. Kemudian ketika Bang Wandi kalah, itu dihapus tim pengawas. Maka saat itulah itu JKA itu semena-mena terus itu tanpa ada pengawasan. Sampai saat ini tidak ada pengawasan itu. Jadi sebetulnya yang mesti kita sikapi adalah tata kelolanya itu, pelaksanaannya, bukan membentuk pergub lain yang malah bertentangan dengan yang di atas. Jadi kita sakit lain, dan obat lain. Soal efisiensi tadi, kalau ada pengawas pasti akan efisien. Yang kedua juga sebetulnya, kalau saya lihat ya, ini masalahnya adalah komitmen kita saja sebetulnya. Coba dibuka apa itu pergub tadi yang terakhir tuh, bisa nggak? Coba disajikan. Saya melihat di pergub yang dibuat ini belakangnya itu hanya bisa dipakai hanya pasal 5 saja sebetulnya. Pasal 6, 7 itu nggak usah dipakai. Kepada apa hinanon ro di menteng. Ya, pasal 5 coba. Pasal 5 saja yang dipakai. Pasal 6 ini nggak usah. Kalaupun mau diambil sebagian di pasal 6, 7, naikkan ke poin 3 di pasal 5 itu. Misalnya soal semua peserta wajib menggunakan identitas yang lengkap. Apanya yang lengkap? BKTP, punya itu. Nyok kan tak pegang memang deo, makin memang. Tak perlu ini. Awasi di lapangan, jangan sampai ada yang bermain. Obat baik lelus tak jo. Patut dua macam. Masa inap baik tak panjang-panjang. Selesai, selesai. Dan saya pernah menemukan juga hal yang lain yang sifatnya keuangan lagi saya temukan. Contoh, di ZA pada masa itu ada jasa medis, Pak. Setiap tagihan itu ada jasa medis kepada pihak pengelola rumah sakit, ada jasa medis 5%. Saya longtang yang ho pengenyan, hana tahu jawab. Jadi ada, jadi banyak pihak yang bermain sebetulnya. Kalau mau jujur. BPJS pun dia nggak mau macam-macam dia kalau dia macam-macam nanti. Dan ingat yang terakhir yang ingin saya sampaikan, Aceh itu di dalam kanun itu pada masa itu yang saya baca itu dapat membentuk badan pelaksana JKA. Dia dapat dengan badan pelaksana. Pada masa itu saya bilang sama Bang Wandi, kita bentuk satu badan. Bisa saya bilang buat di Banda Aceh satu yang pusatnya, kemudian kita buka cabang-cabangnya di Lok Semoy 1, di Takengon 1, di Melabuh 1. Dokter banyak kita kan? Pakai dokter kita. Kenapa? Maaf cakap, ini kan juga ada yang dapat bagian ini. Ini masukan saya sebagai akademisi, bukan tidak apa-apa. Jadi ini mohon, persoalannya adalah kita tidak komit melaksanakan itu dengan sesungguhnya. Itu saja. Jadi banyak bosor, lihat bosor. Banyak pihak yang jadi kemudian soal uang, ini kan kewajiban bersama, Pak. Kewajiban bersama provinsi dan kabupaten kota kan? Uang bersama, Pak. Kan kau nyaile, ada uang osu kan potong itu dulu, Pak Irfan kan? Kau nyaile kan? Jadi apa masalah? Kan tidak masalah. Tidak ada masalah itu. Potong bersama dulu untuk kesehatan, untuk pendidikan, habisnya yang lain. Kecuali kalau bebannya untuk Provinsi Aceh, itu boleh. Jadi ini saya punya pandangan, tanpa ada maksud apa-apa. Saya tidak membawa nama lembaga lain, walaupun saya juga staf khusus di lembaga itu. Takut nanti terbawa-bawa beliau. Tapi saya dapat langsung kepada beliau. Beliau kecewa. Sama saya boleh ungkapkan berdua sambil makan. Kok menunggu Pak Ustaz? Kok menunggu kayo? Saya tidak sebutkan siapa. Jadi saya pikir semangat ini harus kita kembalikan. Bapak sabi sudah maju kok mundur? Ini kan mundur kita ini kan? Mundur. Kanun jelas itu hak semua kita. Mau kaya, mau miskin, semua hak dia itu. Kenapa kita potong-potong lagi? Jadi hanabut, midabut.
Dan yang terakhir lagi sampaikan, Dewan mesti meminta database peserta aja, minta. Saya sempat dulu ketika ada Bang Wandi, saya minta, Pak Gubernur minta database pesertanya mana? Minta database itu. Jadi Dewan juga bisa punya hak meminta, karena uang Bapak nih, kan uang Bapak juga melihat itu, minta database itu, sehingga terbuka sama-sama. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf, ya, saya tidak ada maksud apa-apa. Saya ingin Aceh ini bagus, sama-sama seperti kita juga semuanya, sehingga semua Aceh ini bisa tenang, bisa bagus ke depan. Jadi jangan kita lakukan sesuatu yang bisa yang membuat apa itu kontra. Hanagot. Semestinya kita sudah maju ke depan, tapi kita mundur setback lagi, kan kasihan. Ya. Dan kemudian terakhir, saya yang buat visi misi mualim, otak saya umumnya otak saya. Long diku, ada video semuanya itu. Dan ketika saya buat itu dulu, semangatnya tetap seperti yang awal. Semua penduduk dapat layanan kesehatan. Itu udah fix itu. Saya ada video saya malah. Padahal saya dosen ASN, hampir saya mau digugat, mau dipecat saya di kampus. Tapi apa? Iya. Tapi semua demi Aceh. Dan tidak ada uang 1 sen pun, Pak. Tidak ada uang 1 sen saya buat visi misi itu. Wallahi saya bilang. Padahal ada calon lain yang mau kasih uang, saya tolak. Saya ingin Aceh itu bagus, itu saja. Jadi Bapak sekalian, Bapak di tangan Bapak ada Abang Samalanga dan semuanya yang saya kenal dengan baik, sebagian juga saya punya mahasiswa, tolonglah kita jaga Aceh ini sehingga betul-betul Aceh lebih baik ke depan, lebih di tangan di Mualim dan di Irfad, itu saja. Apapun keputusannya tetap implikasinya kepada Mualim dan Irfad akibatnya. Termasuk juga untuk ayah saya itu. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sebelumnya. Saya sudah hitung Anwar. Mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Profesor Rustam Effendi ya, mewakili akademisi dari kampus ya, di mana beliau sangat memahami ya tentang perjalanan pemerintah Aceh dari pasca perdamaian masa Pak Irwandi sampai dengan sekarang ya. Beliau selalu di dalam ya, tidak pernah di luar, kecuali masa PJ kemarin Pak Rustam ya, yang nggak di dalam. Mungkin ke sana dulu ya, jangan ke sana dulu, ke samping sana belum ya. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja ke Allah, selawat ke Nabi. Terima kasih kepada semua tamu undangan yang sudah berhadir, juga kepada DPRA. Jadi, nyawa pimpinan Pak Halung Megah nanti setelah Lon berbicara, jadi kawan-kawan juga berbicara. Nah, jadi tidak ada batasan di sini bagi kami dari aliansi karena mereka juga ada hal-hal yang ingin dibahas. Jadi berikan semua yang berhadir di sini dari aliansi untuk berbicara terkait persoalan JKA ini. Yang Fon. Kemudian perlu kami tegaskan bahwasannya RDP hari ini terjadi juga karena desakan daripada masyarakat. Dari aliansi rakyat Aceh yang kemudian kemarin kami mengirimi surat, surat secara resmi dari aliansi kepada pihak DPRA untuk segera melaksanakan RDPU. Nah, jadi alhamdulillah hari ini telah diindahkan oleh Ketua, terima kasih Ketua, untuk melakukan RDP terkait pembahasan Pergub nomor 2 tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh atau JKA. Jadi perlu kita tegaskan, nih bapak-bapak semua, senior-senior kami juga, seluruh pimpinan dan juga teman-teman, bahwasannya hari ini RDP-nya, rapat dengar pendapatnya adalah terkait Pergub nomor 2 tahun 2026 tentang JKA, bukan teknis jaminan kesehatan Aceh. Yang perlu kita pegang. Jadi jangan sampai rapat dengar pendapat hari ini keliru, kita membahas juknisnya. Di sini kita tidak membahas juknis, tapi bagaimana kemudian Pergub ini bisa berlaku, apakah bertentangan atau tidak. Nah, jadi jangan kita pelintir kemudian dengan alasan-alasan seperti tadi, dengan ini bertentangan dengan kanunan UPA. Kita tadi dari pihak pemerintah mungkin menjelaskan terkait layanan. Nah, jadi kalau kita mau berbicara masalah Pergub, kita bukan bicara layanan, tapi jaminan kesehatan seperti dijelaskan oleh Prof. Rustam tadi, juga guru kami. Nah, kalau memang kita hari ini mau berbicara layanan, kami juga siap berbicara layanan. Karena hari ini layanan
terhadap jaminan kesehatan masyarakat hari ini sangat miris. Nah, layanan saja belum baik, apalagi jaminannya. Hari ini jaminannya saja mau dipotong, yang jelas-jelas bertentangan dengan kanun dan UPA. Nah, jadi di sini kami sudah merangkum landasan apa kemudian sehingga pergub ini bisa dilaksanakan. Pergub ini bisa berjalan harus melalui beberapa tahapan proses, Bapak-bapak. Nah, salah satu adalah dasar hukum utama dari pergub ini bisa dilakukan adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta perubahannya terakhir Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dua undang-undang ini menjadi pondasi utama kenapa dan bagaimana pergub ini dibuat. Nah, jadi pergub bisa dijalankan ada landasannya, kan galak-galak roh ya pegawai pergubnya. Kan lagi nyan, karena ini menyangkut jaminan kesehatan masyarakat dan juga hal-hal lainnya terkait kesejahteraan masyarakat. Nah, kemudian yang kedua, kedudukan pergub dalam hierarki hukum. Dalam struktur peraturan perundang-undangan, pergub memang tidak setingkat dengan undang-undang atau perda, tapi tetap diakui keberadaannya sebagai peraturan pelaksana dari peraturan daerah atau perda atau untuk menjalankan kewenangan kepala daerah. Artinya, pergub ini tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi dalam hal ini adalah kanun dan UPA. Itu jelas, dilandaskan dasar undang-undang. Pergub tidak boleh melangkahi hukum di atas. Khusus kita di Aceh kita ada kanun dan UPA. Jadi seandainya pergub ini melanggar peraturan di atasnya, maka ini harus batal demi hukum tanpa ada dispensasi sama sekali. Apakah nanti ada pengkaburan pasal tadi terkait layanan? Tanya Honda berbicara layanan, tapi jaminan bagaimana masyarakat Aceh hari ini dijamin kesehatannya, baik yang miskin maupun yang kaya. Kemudian yang ketiga adalah tahapan pembentukan dari pemberlakuan pergub. Nah, tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh pemerintah terkait pergubnya untuk bisa dijalankan. Yang pertama adalah perencanaan. Tidak ada sama sekali pemberitahuan bahwasannya pergub ini akan dibuat. Pemberlakuan pergub ini sesuai dari tadi yang sudah ditampilkan adalah dari bulan 1. Ini sudah berjalan 3 bulan, tapi tanyo tetepu dalam bulan April. Masyarakat terkejut, maki banjar aku ubah data agak terkejut awaknya. Kelagian, jadi ada tahap-tahapan yang dilakukan. Kedua, penyusunan disusun oleh SKPA dan OPD terkait harus berbasis kebutuhan hukum dan kewenangan daerah. Kemudian yang ketiga ada pembahasan secara internal eksekutif dari pemerintah. Kemudian dalam beberapa kasus juga harus melibatkan partisipasi masyarakat penting secara prinsip hukum modern. Nah, kalau hari ini kita anggap JKA penting, pergub JKA ini penting, maka seharusnya pemerintah menghadirkan masyarakat terkait pembahasan pergub nomor 2 tahun 2026 tentang jaminan kesehatan Aceh. Tapi sampai sekarang kita tidak ada melihat masyarakat yang dilibatkan dalam hal ini, dalam pembentukan pergub ini. Kemudian yang selanjutnya adalah penetapan ditandatangani oleh gubernur. Pergubnya ditandatangani oleh gubernur. Kemudian pengundangan diundangkan dalam berita daerah. Disinilah pergub mulai berlaku secara sah tanpa pengundangan pergub belum punya kekuatan hukum yang mengikat. Dalam bulan April kita sudah tahu pergub ini sudah diundangkan untuk berjalan 3 bulan selanjutnya. Nah, tapi apa di sini tidak ada uji ke masyarakat, Bapak-bapak, para pimpinan. Masyarakat hanya gedepu pergub yang mau dipegat. Ya kan? Kemudian dalam pergub itu dikatakan bahwasannya ada pergub sebelumnya tahun 2022 dan 2018 itu tidak lagi diberlakukan. Nah, ini tidak ada sosialisasi terhadap masyarakat. Sedangkan di dalam kanun disebutkan ketika ada pembentukan badan pelaksana untuk jaminan kesehatan itu harus ada sosialisasi dulu. Tapi selama ini kan tidak ada. Kami tidak tahu nih, masyarakat juga tidak tahu. Mungkin DPR pun nggak tahu pergub ini dibuat. Nah, jadi ada kecacatan dalam administrasi yang dilakukan oleh pemerintah. Siapa yang melakukan ini? Ini yang harus kita cari tahu bersama. Ada kecacatan di sini, ada maladministrasi yang dilakukan sehingga pergub ini bisa dilaksanakan. Nah, kemudian yang keempat tentang prinsip yang harus dipenuhi. Menurut undang-undang, pembentukan peraturan perundang-undangan pergub wajib memenuhi asas. 1. Kejelasan tujuan tentang JKA-nya adalah kesejahteraan dan bagaimana kemudian seluruh masyarakat Aceh dijamin atas kesehatannya. Yang kedua, kesesuaian antara
jenis dan materi muatan. Yang ketiga, dapat dilaksanakan. Keempat adalah keterbukaan dan transparansi. Dan yang kelima, tidak boleh bertentangan dengan aturan di atasnya. Jadi kajilah bahwasannya pergub ini harus batal demi hukum. Yang kelima, implikasi jika tidak sesuai dengan prosedur. Kalau tahapan ini dilanggar, maka pergub bisa digugat atau diuji materi ke Mahkamah Agung. Itu sudah dilakukan oleh teman-teman kita ya. Kemudian yang kedua, bisa dibatalkan oleh pemerintah pusat. Nah, jadi uronyo ketika seandainya hari ini kami meminta terhadap forum ini segera membatalkan pergub, maka harus ada surat resmi terhadap pemerintah pusat ini harus dibatalkan. Dalam hal ini mungkin Mendagri. Kemudian yang ketiga, secara politik bisa dipersoalkan di DPR dan melalui RDPU yang dilakukan oleh DPRA kalau di Aceh untuk hari ini. Jadi uronyo kita bisa membatalkan Pergub nomor 2 tahun 2026. Kemudian yang terakhir, untuk Aceh ada kekhususan melalui UPA. Nah, di sini kebijakan daerah harus selaras dengan UPA dan kanun. Pergub tidak boleh melampaui atau bertentangan dengan kanun. Kesimpulannya, ada dasar hukum yang kuat dan tahapan yang wajib diikuti dalam pemberlakuan pergub. Jika sebuah pergub tidak sesuai prosedur, tidak transparan ataupun bertentangan dengan aturan di atasnya, maka secara hukum ini bisa dipersoalkan dan dibatalkan demi hukum. Ini adalah hasil dari kajian kami. Karena apa? Kami diundang dan kami meminta untuk diadakan RPU tentang pergubnya. Bukan tentang teknis bagaimana pelaksanaan JKA itu tidak. Bagaimana pelayanan itu tidak. Jadi hari ini kalau kita sudah hadir di dalam ini, kita membahas bagaimana kemudian pergub ini dicabut. Jangan sampai pemerintah melakukan perjudian nyawa terhadap rakyat Aceh. Hari ini pemerintah melakukan perjudian nyawa, menyeleksi siapa yang harus kita sehatkan, siapa yang harus kita selamatkan. Tidak boleh. Seperti yang dikatakan tadi, hadirnya kita di sini adalah untuk bagaimana masyarakat bisa sejahtera, Bapak-bapak. Uronyo kamu mewakilkan daripada masyarakat. Kami meminta forum ini harus selesai dengan ada keputusan lembaga DPRA. Sepakat kawan-kawan? Hari ini Ketua Banlek juga Ketua DPRA dan juga pemerintah harus menandatangani keputusan lembaga untuk percabutan Pergub nomor 2 tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Aliansi Masyarakat Aceh atau Rakyat Aceh. Mungkin ada yang lain? Ada pimpinan. Izin pimpinan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja Allah, selawat ke Nabi. Salam hormat kepada Ketua DPRA beserta jajaran, Asisten Sekda 1 beserta jajaran, dan tamu undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu tapi tidak mengurangi rasa hormat kami. Hari ini kita berbicara tentang Pergub nomor 2 tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh atau JKA. Kami sepakat dengan apa yang disampaikan oleh senior kami tadi, bahwasanya lahirnya Pergub ini adalah sebuah langkah mundur bagi peradaban perlindungan sosial di daerah kita. Kita harus jujur secara kritis, Bapak, Ibu, Abang, Ayah kamu Ban Mandum yang di sini. Apakah regulasi ini dibuat untuk menyehatkan anggaran atau justru sedang menyakiti rakyat yang selama ini telah dilindungi oleh negara? Jadi bagi kami ada 3 landasan fundamental kenapa Pergub ini harus dicabut. 1, pelanggaran spirit UUPA. Kesehatan gratis melalui JKA bukan hadiah dari pemerintah, melainkan amanah undang-undang yang dibiayai dari dana otsus untuk seluruh rakyat Aceh tanpa ada sekat. Hana yang kaya, hana yang gasin, hana yang menengah, Ban Mandum rakyat Aceh. Yang kedua, ketidakadilan data. Hari ini kita sama-sama tahu bahwasanya desil yang hari ini masih sangat bermasalah. Nah yang kaya, nah yang gasin di bawah desil 8. Ada satu penemuan di kami, bapak-bapak, itu terjadi di Nagan Raya. Maaf, orangnya cacat. Itu ditaruh di desil 8. Kita berbicara secara realita hari ini.
Bantuan pun mungkin itu tidak dapat karena desilapan dianggap orang kaya. Apalagi berbicara tentang jaminan kesehatan. Terlalu munafik untuk masyarakat yang ada di Aceh. Yang ketiga, ini sama seperti kita krisis empati terhadap rakyat sendiri. Di tengah situasi ekonomi pasca bencana, malah terperiuh masalah anggaran. Kan lucu. Yang seharusnya fokus untuk rakyat, bukan menyekat-nyekatkan rakyat. Ketika kita tarik historikal kembali, ayah, abang, kamu, Bandung, apakah seperti ini yang dicita-citakan Wali ketika kemarin kita berjuang bersama-sama? Saya rasa tidak. Wali tidak pernah menyekat-nyekatkan rakyat Aceh. Sepakat kawan-kawan? Jadi ada satu cacatan lagi yang ingin kami sampaikan bahwa perihal desil ini, pimpinan. Perihal desil ini betul-betul menyangkut kehidupan sehari-hari masyarakat. Di kampung-kampung sana masih banyak desil yang bermasalah. Ini catatan penting bagi pemerintah Aceh karena JKA terbuka desil. Ada yang desil 6 hari ini yang tidak dapat PKH tapi layak untuk mendapatkan PKH tapi realitanya tidak mendapatkan. Dan satu lagi, dalam mengambil kebijakan ini, sehemat kami, itu ada yang dilakukan uji publik dulu, evaluasi, baru menjadi pergub. Tapi yang terjadi di Aceh hari ini, yang kita rasakan sama-sama, itu menjadi pergub dulu, baru uji publik, dan baru hari ini kita evaluasi sama-sama. Ini cacat cara berpikir pemerintah Aceh. Sekian dari saya kembalikan ke kawan-kawan yang lain. Terima kasih ya. Mungkin sebelum dilanjutkan sebelah kanan, kita bergeser dulu sebentar. Kita berikan kesempatan lagi. Di tengah dulu. Pak Effendi ya, silakan Pak Pen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan DPRA serta jajarannya yang kami hormati, pihak eksekutif juga beserta jajarannya, yaitu Pak As 1 serta jajarannya, juga para hadirin semua. Saya sedikit ingin menyampaikan, kayaknya pergub ini ditinjau dari sudut pandang apapun bermasalah. Dari sisi hierarki hukum itu jelas bermasalah. Dari sisi kemanusiaan ini memang benar-benar tidak punya hati. Dari sisi apa lagi? Dari sisi politik ini benar-benar telah menjerumuskan kepala daerah yang telah memenangi politik, di mana janji-janji kampanye kepala daerah yang sudah tertuang dalam RPJMA itu jelas menjamin kesehatan masyarakat Aceh. Jadi bahasa gasa aja, nyo urung buta tapi hidup punya masalah. Mesti geraba mendah na payah baca bermasalah. Bermasalah kan pergub ini. Namun masalah ini kalau bisa pecah di perut, jangan sampai pecah di mulut. Nah, beberapa opsi untuk membatalkan pergubnya. Ada judicial review, ada executive review, dan seperti yang disampaikan tadi boleh melalui lembaga DPR. Nah, ini juga perlu diperhatikan karena ini dampak politiknya luas. Jangan sampai permasalahan kita di Aceh ini dikonsumsi oleh nasional. Itu juga tidak bagus. Bagaimanapun kita harus menyelamatkan kepala daerah. Jangan sampai ini seperti turbulensi kebijakan. Jadi bagaimana caranya kita harus soft landing dalam gejolak pesawat tadi. Pesawat ini dalam mengambil kebijakan, tapi bagaimana caranya harus soft landing. Dan kita harus selamatkan kepala daerah. Kalau bisa ini selesai di Aceh. Jangan bicara lagi, kayak memang kita sepakat ini. Memangnya udung butamnya gugu mentah anda baca gemat lapiknya, ini punya masalah, pergubnya masalah. Jadi janganlah sampai dikonsumsi nasional kalau bisa. Dan ini menyangkut dengan hajat dasar dari setiap masyarakat Aceh. Jadi kami juga menguatkan
pendapat dan saran-saran yang lain menyampaikan ini harus segera dicabut, dibatalkan. Soft mungkin lah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Effendi ya, mantan anggota DPR Aceh ya, yang sekarang ini sudah menjadi pengusaha ya. Nah, ini dari kalangan pengusaha kita undang, dan beliau masuk dalam desil 9. Nah, tidak berkepentingan dengan JKA ini sebenarnya ya. Saya begini, jangan berlarut-larut ya kan, karena saya dengar dari pertama orang menyampaikan dari Pak Ketua waktu kata-kata pengantar pembukaan sampai sudah Pak Effendi bicara, tidak ada satupun yang mendukung pergub ini. Ini kalau ada di sini yang lain, kalau yang tidak mendukung tidak usah bicara lagi. Ada enggak yang mendukung? Kadang-kadang dari BPJS mendukung, kan? Dari BPS mendukung, atau dari Dinas Kesehatan sendiri mendukung. Berarti, enggak, begini, jangan dijelaskan teknisnya, karena ini kan ada kajian-kajian ya. Karena ini sebenarnya begini. Sebenarnya kalau mau ditanya ke rakyat Aceh 5.700.000 kan, nggak mungkin kita tanya ke 5.700.000 orang Aceh atau penduduk Aceh. Perwakilan rakyat Aceh hari ini 81 yang ada di DPR Aceh. 80-nya belum begah 100%. Sangkan 48 mendung kan tidak mendukung dengan pergub ini. Kenapa? Karena ini pergub ini bikin gaduh nantinya, akan bikin resah masyarakat. Jadi hilang daripada tujuan pembentukan aturan, bukan menghadirkan kesejukan, bukan menghadirkan manfaat, tetapi akan lahir mudarat. Mungkin Pak Kadis boleh, tapi gini, jangan nanti kalau saya mungkin tidak bantah. Nanti ada kawan-kawan dari peserta rapat yang akan mematahkan, enak juga Pak Kadis. Silakan Pak Kadis. Terima kasih pimpinan. Langsung saja mungkin saya bercerita tentang rekam jejak jaminan kesehatan Aceh. Setahu saya dari saya staf dulu, itu digagas tahun 2006 oleh Pak PJ, Pak siapa, bukan Abu Bakar, siapa, Mustafa Abu Bakar, dan terimplementasikan di tahun 2010 pada saat Pak Irwandi. Nah, pada tahun 2010 itu saya menceritakan sedikit saja Pak Ketua. Itu belum adanya BPJS, regulasinya berbeda, sistemnya klaim. Jadi total baik itu mulai dari UUPA, kanun, dan pergub tidak bertentangan bahwa masyarakat Aceh semua mulai dari miskin, sangat miskin sampai terkaya pun ditanggung dengan jaminan kesehatan Aceh. Artinya dia klaim. Jadi tahun 2010 itu kita menghabiskan biaya lebih kurang 200 sekian miliar, tidak sampai 300 miliar. Jadi BPJS langsung orang Aceh yang sakit klaim ke kita. Askes. Tahun 2014 berubahlah undang-undang. Kita dulu sudah mau menggagas kanun kesehatan untuk adanya BP tadi yang dikatakan Prof. Muncul 2014 itu BPJS dengan undang-undangnya yang mengikat tidak boleh kabupaten provinsi manapun di wilayah NKRI untuk bekerja sama dengan asuransi lainnya. Jadi wajib dengan BPJS. Nah, untuk Provinsi Aceh, BPJS bahasa Aceh aja lambung umpia. Mohon maaf Pak.
Kenapa? Karena seluruh penduduk Aceh menagih premi, baik berobat tidak berobat, menggunakan tidak menggunakan, BPJS tetap menagih premi keseluruhan warga Aceh pada pemerintah Aceh. Yang notabene mulai dari 2014 sampai dengan 2025, itu seluruh warga Aceh, baik itu warga yang dari ada wilayah provinsi lain pindah ke Aceh, begitu pindah KTP NIK-nya diinput oleh DRKK Kabupaten Kota, langsung muncul bahwa menjadi warga Aceh di aplikasi BPJS. Nanti mungkin BPJS bisa menjelaskan. Dan itu di saat misalnya di bulan 5 dia didaftarkan di baik itu Subuh Salam, Kota Cane, Singkil, dan lain sebagainya, tercatat langsung ditagih oleh BPJS pada saat jatuh untuk warga Aceh. Jadi tanpa memandang siapa dia. Kemudian pada saat wek bayi lahir, itu BPJS langsung mencatat dan ada aksesnya untuk menagihkan kepada pemerintah Aceh preminya, sakit tidak sakit. Kemudian untuk yang meninggal ini yang sedikit agak saya miris hatinya. Tidak ada data di BPJS kalau tidak dilaporkan, kecuali TNI, Polri, ASN yang langsung kalau ada yang meninggal artinya dia ngurus pensiun. Jadi terdapatlah informasi di BPJS bahwa itu sudah meninggal. Tapi bagi warga yang wira swasta, yang di pedalaman yang tidak melaporkan, BPJS tetap menagih preminya kepada pemerintah Aceh. Jadi notabene data di 2025 dari jumlah penduduk kemarin kita 5,6. Ada 300.000 sekian itu warga Aceh yang terdeteksi, walaupun tadi adik-adik saya atau anak-anak saya yang tadi memang ada yang errornya, yang miskin memang kadang-kadang di DC 8 saya juga ada yang mendapatkan seperti itu. Jadi hal itu yang 300.000 sekian itu yang selalu kalau berobat rumah sakit itu tidak mau menggunakan yang telah ditanggung preminya oleh pemerintah Aceh. Selalu beliau nanti tidak mau di kelas 3. Karena kelas 3 itu minimal 4 bed, maksimal 6 bed. Selalu minta pindah. Kalau beliau pun tidak mampu di kelas 3, beliau minta di kelas 2. Nah, itu artinya yang telah pemerintah Aceh bayar ke BPJS tidak bisa menarik kembali yang 300.000 sekian. Bahwa yang kita store apakah mulai dari Januari sampai dengan Desember sekian ratus miliar tidak bisa kita meminta kembali di BPJS seperti asuransi lainnya. Jadi kayak asuransi mobil misalnya 1 tahun itu 2.500.000. Jadi cacat tidak cacat dia tidak bisa kembali lagi. Nah ini yang kita dapatkan data di lapangan. Nah untuk tahun 2026 ini Pak Ketua, jadi penduduk kita sudah bertambah menjadi 5,703.282. Nah karena kita masih dalam NKRI, apapun program yang kita jalankan ke depan itu harus kita menggunakan data DTSEN namanya. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional. Tidak boleh memakai data lain. Nah untuk data DTSEN ini bukan pemerintah Aceh dan provinsi seluruh Indonesia yang menentukan. Tapi yang menentukan setelah dikombinasi, kalau saya tidak salah ada 39 indikator, baru diramu oleh BPS di pusat, baru keluar. Dan BPS tidak juga mengeluarkan data dari 1, 2, 3, 4, sampai 10. Mereka hanya beberapa persen ada statistiknya, saya juga tidak berapa paham, sehingga timbullah desil 1 sampai dengan 10. Karena keperluan nasional itu adalah desil 1 sampai dengan desil 5 saja. Karena kita akan menggunakan untuk ke depan ini bagaimana untuk biasanya yang kita bayarkan premi untuk BPJS supaya biayanya itu bisa digeser
kadang-kadang bisa tembus jalan mana yang enggak tembus, bisa penghematan apabila programnya tepat sasaran. Jadi untuk BPJS, kalau hari ini mohon maaf nih, kita gagal untuk ini, BPJS lambung rupiah. Karena pasti ngeklaim kembali lagi ke yang lama. Asal ber-KTP Aceh, walaupun baru pindah misalnya, anggota keluarga saya di Medan, itu pindah ke tempat saya, begitu saya daftarkan kampung saya misalnya Cak Surui, ini langsung terdeteksi sama BPJS dan langsung klaim pada saat itu, tanpa kecuali. Mungkin ini sedikit lagi. Jadi 2025 itu yang ditanggung oleh PBIJK, JKN itu lebih kurang 2,8 juta. Tapi untuk 2026 ini kita mengusulkan 3,6 juta penduduk Aceh yang desilnya 1 sampai dengan 5. Tapi yang tertampung, yang data kita dapatkan melalui BPS adalah melalui Kemensos 3,275490 jiwa. Artinya ada 300 lagi. Nah, 300.000 itu yang tidak tertampung oleh PBIJK itu ditampung dengan jaminan kesehatan Aceh. Ditambah lagi desil 6 dan 7 lebih kurang 604.000. Kemudian untuk yang asuransi lainnya apa? TNI Polri, Mandiri ada 1.130 jiwa, 604.000 jiwa. Itu sudah tidak ada masalah lagi dengan ini. Kemudian ada yang belum pernah berobat dari 7, sekian juta, 276.000 yang sehat dia. Termasuk di situ mungkin saya tidak pernah berobat. Tidak pernah menggunakan ASKES, BPJS ya. Kemudian untuk data terbaru untuk desil 8 plus itu ada 416.000 sekian. Jadi itu kalau memang kita gagal ini, artinya itu total masyarakat Aceh, BPJS akan menagih keseluruhannya, mulai dari kalau Mei tidak berlaku, artinya mulai dari Mei lagi kembali sampai dengan Desember, sampai dengan pemberlakuan itu. Nah, ini mungkin informasi yang bisa saya sampaikan untuk menjadi pertimbangan. Dan yang paling sadis lagi nanti Pak Ketua, ASN. ASN, WEK anak keempat, itu tidak bisa masuk ke dalam JKA dan ke dalam PBIJK karena orang tuanya dianggap mampu pegawai. Padahal anak keempat kadang-kadang, ya mohon maaf lah kalau pegawai ini, kalau dengan anak kuliah semua, kemampuannya memang terbatas. Jadi dia, yang sadisnya kalau ada anak 7 dalam keluarga, lewat P3K dia, ke-7-nya dikeluarkan, baik dia desil 1 sampai 5, ini lagi kita pertimbangkan yang P3K seperti itu kita masukkan ke dalam jaminan kesehatan Aceh. Demikian mungkin Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadis. Pimpinan. Yang saya tangkap Pak Kadis, Pimpinan, di akhir daripada apa yang Pak Kadis sampaikan. Kalau mau saya belah hati Pak Kadis, ya walaupun sudah Kadis ya, PLT Kadis, maksudnya Kadis juga. Berarti ini secara hati nurani mungkin agak berat Pak Kadis untuk diberlakukan pergub ini. Itu bisa saya tangkap di ujung daripada pembicaraan beliau, walaupun beliau cerita secara kronologis ya. Enggak, itu kan permasalahan yang Pak Kadis katakan tadi. Permasalahan kenapa ini. Jadi yang masalahnya hari ini, yang hati nurani Pak Kadis yang ujung tadi. Ya, itu jelas ya. Yang kita bicara hari ini RDP tentang legalitas pergub ini. Ya. Kalau dia bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, ini coba yakinkan kami di sini dari pihak eksekutif ya. Pergub ini tidak bertentangan. Kalau persoalan
memang dari 2010, waktu itu masih askes, berarti yang sakit klaim, yang tidak sakit tidak perlu kita bayar. Begitu lahir BPJS, wajib semua warga negara Republik ini, ya, kalau jaminan kesehatannya melalui BPJS, ya. Dan ini sempat kita protes masa Bu Doktor dulu. Nah, Aceh sama Bali yang protes, yang bahwa kita tetap tidak mau ikut BPJS. Nah, kita mau ikut tetap asuransi yang di luar BPJS, tapi undang-undang sudah mengatakan begitu, katakan masih dalam Republik, ya, NKRI, kita jalani. Masalah yang hari ini ada orang mati masih terdaftar di BPJS, jadi jangan dirubah pergub ini. Datanya yang perlu dicari, siapa yang sudah mati. Jangan begitu mana berantisipasi pesahop. Ya, ini kan pesahop namanya. Karena ada BPJS lambung-lambung ke pihak, menyelung saja muka nak pakai BPJS. Kalau BPJS, maaf ya, Bapak ya, maaf ya. Bapak kan orang pekerja, bukan orang yang 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 mengambil kebijakan. BPJS ini kan perampokan uang negara atau rakyat secara sistematis, ya. Sistematis dan masif. Terstruktur dan masif. Betul. Jadi maka kita usulkan kemarin itu ada asuransi Aceh. Tapi karena itu boleh-boleh saja, karena kita kan punya kekhususan. Kita punya undang-undang pemerintah Aceh. Kadang-kadang begini, kami maju, eksekutif mundur, hati-hati. Kan? Coba sama-sama kita perjuangkan kekhususan kita, insya Allah gol. Jangan legislatif lain ngomong dengan pemerintah pusat, eksekutif lain ngomong. Nyohan gol-gol. Kan? Hai menong, kewenangan sudah diberikan ke kita ya konsultasi lom data yang lom bawanya. Nyokiban ke mau pubut. Padahal kewenangan itu sudah diberikan kepada kita. Ini yang enggak ada pernah titik temu. Mungkin Pak Ketua ya? Silakan Pak Ketua. Boleh pimpinan kan? Karena kan pimpinan rapatnya kan bukan saya lagi. Jadi saya izin ya, ya dibolehkan. Saya pimpinan bisa izin fraksi langsung dengan beliau tadi. Pak Gadis. Silakan. Enggak. Ini siap. Ini enggak, kita tanya gini kan. Untuk tahun ini Pak Gadis, JKA-nya berapa tinggal anggarannya? Ini mungkin ada penyebabnya ya. Nggak sementara, minta izin saya beberapa menit. Sekarang yang pagu yang tertinggal di DPA, di APBA sekarang Rp187. Oke. 793 940 099. Jadi target kita di pembahasan kemarin sekitar 700 ya. Ranwalnya kita input 806. 806. Enggak, pembahasan dengan kami 700 sekian. Oke. Tapi SIPD, nggak salah yang saya tekan kemarin di pagu indikatifnya, JKA-nya kalau nggak salah 549. Ada 11 kali perubahan ini. Nah, gini Pak Gadis. Pak Gadis yang, ini, Pak Gadis kan yang, Pak Gadis yang saya tanya, Pak Gadis jawab ya. Saya Pak Gadis, hampir 15 tahun saya di Badan Anggaran. Ya. Jadi sekarang saya ketua, dulu dari anggota jadi ketua. Jadi yang saya ingat kalau nggak salah, pagu indikatif ini ditarik dulu kegiatan bersama yang sudah disampaikan dari kawan-kawan tadi semua, sebelum pembagian kabupaten kota.
40% paling banyak kabupaten kota dan 60% paling kecil untuk provinsi, berarti boleh lebih besar. Paling kecil 60%. Nah, setelah kita tarik ikatan bersama, baru kita bagi. Nah, pertanyaan saya sekarang, Pak Kadis tidak perlu menjawab. Tapi ini jadi pertanyaan biar adik-adik melihat semua ini. Karena saya yang tanda tangan pagu indikatifnya. Laporan hari ini 187 miliar. Tapi laporan ke kami kemarin 114 miliar. Nah, jadi evaluasi Mendagri ini tidak ada tinjut. Tidak ada kena evaluasi ke Mendagri. Tahu-tahu sekarang kalau bilang Pak Kadis 187, kami pemahaman kami kemarin yang disampaikan oleh Bang Rizal di paripurna ini 114 miliar. Karena dia bidang komunikasi di Komisi 5 ya. Komisi 5 ya. Komisi 5, Ketua Komisi 5. Kami pegang 114 miliar. Oke. Nah, pertanyaannya, kenapa di SPD 549 miliar, 500 lebih, sekarang tinggal 114 miliar. Siapa yang rampok uang JKA ini? Kami tidak dilibatkan dan dipotong sepihak. Ini ingat adik-adik semua ya, ada penjagal dan perampok nih ya. Ingat nih. Nah, mungkin ada juga berpengaruh dengan anggaran yang dipotong tahun 2026. 114 miliar tinggal uang, DPRA tidak tahu siapa yang jegal ini dan siapa yang rampok. Nah, mungkin ada sebabnya dengan ini makanya lahir Pergub. Karena dijanjikan ke eksekutif yang kami dengar dimasukkan dengan uang TKD. Nah, sementara TKD orang ini pegang SE Kemendagri harus ke bencana, maka rusaklah uang JKA. Jadi ketua, pemotongan desil karena anak korupsi ketua. Hah? Ya, nah. Pemotongan desil berarti karena anak korupsi di sini. Ya, kawan-kawan. Jadi kan ini biar tahu dulu, nanti jangan dituduh ketua begini. Ada main, Fokir sekian. Nah kan, ini biar nampak semua kan. Kami tidak tahu dipotong sepihak uang JKA oleh Sekda Aceh. Ini saya pastikan di sini, saya ketua DPR. Satu, tanya kemana dia bawa uang. Kedua, rumah duafa 2000 saya teken. Sekarang tinggal 780, 210 miliar saya teken. Tanya sama Sekda, kemana dia bawa uang. Nah, begini jadi Aceh. Nah, makanya sekarang hari ini harus lahir satu keputusan. Saya akan menandatangani hari ini pencabutan Pergub harus lahir dari forum ini sekarang. Sekian. Izin pimpinan. Izin. Izin Pak Ketua. Izin Pak pimpinan. Ya, silakan. Mana? Dorang bela, malah Pak Kadis berapanya? Silakan. Terima kasih pimpinan yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji Tuhan. Salut ke Rasul. Udip rakyat Aceh. Udip rakyat Aceh. Hari ini perlu kami pertegas. Kami datang ke sini atas Pergub yang mau dikeluarkan nomor 2 tahun 2026. Dan catatan bagi pemerintah bahwasanya hal ini bukan hanya administratif, tetapi akan menghilangkan hak fundamental rakyat. Betul kawan-kawan? Betul. Apabila hak ini mampu untuk mereka hilangkan, ketakutan kami rakyat Aceh, mereka juga akan menghilangkan hak-hak kita lainnya. Kadi pelanduk uronyo rakyat Aceh. Yo kan haba mayang gitu. Long pegahnya. Long pegah ino bawa sanji, so yang bertanggung jawab atas pergubnya.
berani bertanggung jawab? Siapa yang berani bertanggung jawab? Ini bukan cuma soalan dihapus. Tapi siapa yang berani bertanggung jawab atas pergub ini? Cacat maladministrasinya. Diam semua kita. Yang kena ulung pegah harus bunuh, kai pelanduk rakyat Aceh nyo. Le pegak but, tanggung jawab. Begah nyo je. Begah lagi but, bubut lagi dah asal rusi. Nyo ulun begah, bahwasan ji, halnya memang dicabut. Kamu dari Aliansi Rakyat Aceh meminta untuk ditindaklanjuti. So, di dalam kebaliknya. Rakyat nak sajan urung-urung yang saja rakyat. Sepakat kawan-kawan? Kasih. Menurut Prof. Rustam lagi pegah. Aceh kan maju. Be apa mundur le urungnya. Apalagi dengan fakta-fakta mungkin yang tadi disampaikan. Bagaimana korupsi merajalela, dugaan. Sakalan Aceh lagi yo. Nyo bubut lagi nyo. Kasih. Mengatat. Si urangnya pegak pergub. Yang bikin mendung, yang pegat sekelompok orang sagai. Hai kamu hana mengkajinya. Dan masyarakat yang susah orangnya. Hari ini bisa kami pastikan bahwasannya pemerintah Aceh menyusahkan rakyat Aceh. Yujak ke untuk penyelesaian desil. Harus ingat tugas wakah. Kasih mikir. Oh kasih gaji. Pekan harus rakyat kapan susah. Ini sekali lagi kami minta dari Aliansi Rakyat Aceh. Catatan besar. Yaitu kami meminta siapapun dalang dibaliknya. Apabila pergub ini dicabut. Maka wajib ditindaklanjuti. Sepakat kawan-kawan? Ini sudah jelas bahwasannya dasar hukumnya jaminan kesehatan Aceh. Hanya dipegat dino jaminan kesehatan kelas-kelas. Aceh yang nak pegat kelas-kelas tanya, nak berbeda. Ke Yahudi tanya. Nyo yang pegat kelompok orang yang bertanggung jawab semua masyarakat. Dampak efek pada semua masyarakat. Yang pegat umang tanya mendung hino. Coba pikirkan lebih matang lagi. Jangan dilihat skopnya hanya dari umum saja. Angka kemiskinan kita saja masih menengah ke atas. Yang dimaksud kaya seperti apa? Coba jelaskan kepada saya. Maksud kaya itu seperti apa? Dan satu hal lagi yang ingin saya sampaikan. Bahwasannya kami dari Aliansi Rakyat Aceh, apapun yang terjadi, pergub ini wajib dicabut. Kami kagak mendarah kamu hino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih, itu suara hati ya dari bahagian rakyat Aceh. Dampak mungkin dari akan diberlakukannya pergub ini. Mudah-mudahan sebelum kejadian ini bisa kita stop ya. Dan ini perlu kita evaluasi. Dan kalau memang ini bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, kami lembaga DPR punya marwah, ya, punya rakyat di belakang kami, ya, di mana kami tidak mau hak-hak kami itu diperkosa oleh eksekutif. Jadi dalam arti kata begini, kanun itu kesepakatan kita bersama.
antara eksekutif legislatif. Jangan kesepakatan itu dirubah sepihak yang menghilangkan kewenangan kami yaitu di legislasi. Ini perlu. Kalau mungkin hari ini sudah kejadian, pergub itu bisa dibatalkan dengan inggup, ya. Padahal hierarkinya kan lebih tinggi pergub daripada inggup. Itu urusan eksekutif karena pergub lahir dari eksekutif, inggup lahir dari eksekutif. Tapi kalau pergub ini bertentangan dengan kanun yang sudah kita sepakati walaupun alasan seperti yang disampaikan oleh Pak PLT Kadis Kesehatan tadi, kami tidak dapat menerima yang bahwa kewenangan kami itu diamputasi oleh eksekutif sepihak. Ya, bagaimana untuk ke depan ini menjadi masukan seperti yang disampaikan oleh teman-teman dari Aliansi Rakyat Aceh. Jangan sampai ada 2-3 orang yang melakukan diskusi sebelum diuji kepada publik, sudah lahir pergub. Yang tanggung nanti semua kita rakyat Aceh. Terutama sekali hari ini kami yang punya masyarakat yang memilih. Jadi ini cukup berbahaya, ya. Jadi oleh karena itu, ini mungkin sebagai warning ya terhadap pemerintah Aceh, di mana yang sudah kesepakatan kita bersama itu berubah dengan kesepakatan, bukan dengan sepihak. Mungkin ada yang lain tidak? Kalau memang tidak ada yang lain, saya ingin sekali mendengar yang memang mendukung pergub ini. Ada enggak di forum ini? Kau mendukung untuk jalan. Semuanya cabut sih kalau dari pun nota dengar mandum cabut. Hana yang pegah mesti hire pergubnya. Kan? Kalau tidak ada berarti sudah boleh kita ambil ke Pimpinan jangan tutup dulu. Kalau mana tutupnya? Jadi sebelum ditutup, draft surat dulu Ya. saya mengutarakan dalam forum ini. Sepakat. Boleh. Izin pimpinan. Tiada aja. Ya, silakan. Terima kasih pimpinan yang terhormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang ingin saya sampaikan kepada pemerintah daerah, aurung raun sakit Bapak. Yang pertama, yang keduanya produk gagal, baik lini karat. Nyo produk gagal, produk Bapak ketika ini puga lun ekonomi dong kuliah. Ketika kamu nak puga produk, Pak, di sini kamu puga komposisi dari produknya apa Bapak? Data BPS tanjilah. Desil urunnya urung rah namu pat lah mentang lagi ikfa hukum ji samar-samar. Bene paksa lagi mat asli tupat. Orang rah ne sakit akui sakit punya blunder back malet nyo. Oh no, okey. Terima kasih arahannya. Bapak tolong kondusifnya rapat no rapat tolong. Okey. Bapak yang terhormat, hari ini Bapak mengusulkan atau siapalah dalam dibalik pengusulan produk barang bekas, produk gagal, entah siapa dalam dibaliknya, kenapa ini bisa diusulkan dan bisa disahkan? Apabila orang disahkan, sakit, bangsa grupo sakit. Ketika okey sepakat dipegah bantah boyan takir awak ron nya harus disadari bapak-bapak. Karena kenapa? Data BPS dan jelas awak BPS aja ampang BPS tolong-tolong nanti awak ron. Ya. Nak timbang mendum. Okey bapak. Urangnya untuk merumuskan desil bapak, untuk pemulihan desil tidak bisa dalam waktu sekejap. Apabila Pemda hari ini menyampaikan bahwasanya ini mampu kita selesaikan dalam waktu sesingkat mungkin, itu kemustahilan. Seolah-olah orang-orang menganggap roh Tuhan takut. Nyan Bapak takut. Kenapa? Proses cukup lama. BPS sempat hadir. Tidak nyangan berde. Proses untuk desilnya, ada bentuk desil dari 5, 6, 7, kemudian 8 sampai 10. Yang perlewatan cukup trip dari kampung, kabupaten kota. Kemudian baru ada Mangintos.
Dintocoklah dari gubernur. Gubernur ke gede bak Kemensos. Kemudian baru dianggarkan oleh Kemenku. Kemenku final di BPJS Kesehatan yang kawat dalam euro. Sedangkan dalam tanggal 1 Mei orang-orang dijalankan takir bentuk bawa grup waron. Mentepu ke bapak. Hana mungkin. Tadar bek malay pegah ju draw malay. Bek malay bapak pegah ju. Onyo salah kamu. Kamu laki maah. Kamu pun maah selaku rakyat. Najma juga manusia. Biasa bagi kamu. Bek ada nego. Ya udah ini kita usulkan. BPS nanti kita perbaiki sampai takit bentuk bawa grup. Tadar bapak, bertadar ni. Kadang-kadang ni urun tuha, kadang malay. Kelingan. Kak, orangnya bahaslah bapak. Fakta di lapangan, ada 3 rumusan dasar daripada pembentukan. Ini dasar sekali bagi seorang intelektualitas yang ada memangku jabatan di kantor gubernur. Minimal 3 bapak. Yang pertama fakta, kedua masalah baru solusi. Urangnya orang-orang sakit bentuk grupo. Urangnya orang-orang dilahirkan solusi. Fakta di lapangan tamupat. Fakta di lapangan data yang dilahirkan oleh BPS. Nyonok catat lom, yang depu badan no. Dan catat baron yang ditanggung oleh PBI, bek ni pegah beno kamu nempum mo. To dah pegah beno mahasiswa kamu nempum PBI, mempum kamu penerima bantuan iuran. Anda tekitlah kamu faham cik. Kak, nyo ditanggung oleh JKN, mempum kamu. Tak sampai 5, 6, 7 mentang waran nanggung mengatat. Sedangkan kepegah oleh ketua DPRA mana mampu. Pemurahan publik. Dan tengut dalam kan? Nampu tengut. Yang kedua, ni pegah benar tidak tepat sasaran. Tugas awak drone memperbaiki data. Kewajiban. Bukan nak pegah pergumonya takit. Betapa gerepoh takit. Ngakui menang takit malay-malay. Betul. Kak, bapak. Urangnya selesai mungkin pembahasan segala macam. Lun tenang pekan nak keterbukaan. Dari DPRA ada keterbukaan informasi bahwasanya ini sudah dijalankan begini. Tapi dari Pemda sedari awal tadi mereka masih kekeh dengan produk gagal ini. Ibarat dia pegang tangan ban leboh Pak Tomak Awet. Tomak Awet leboh ban. Nya produk gagal ni pegang 2 buah mentang ana pulih negara nak peguk mau. Ini batalkan juga deh. Bek ni jalankan. Ketika hari ini disahkan oleh DPRA bahwasanya ini dicabut, jangan dipaksa dijalankan di 1 Mei. Karena kenapa? Data tidak mencukupi. Mak kaji ni baca media saya juga. Bek ni buka Facebook tapi ni buka di TikTok ni kalian. Bek lalu dalam Facebook tapi ni kalian buat TikTok bapak ibu sekalian, Pemda yang tua yang berbahagia, orang capik bapak kena disilapan kibalong milenya. Kak capik agaknya nak takat long disilapan hamba-hamba dengan kira-kira. Sakit awak dah nah. Pak nak kalian tadi nyo kan haba tabu. Mungkin kamera, cikalan kamera. Nak kalian nak kalian. Gimana cara pepengah BK? Bapak yang terhormat. Gimana? Nyo kabur bapak. Nyan. Nyo orang kondisi kalian gimana? Sini cek ada tahu orang-orang. Bak desil padu midok kan. Desil 8 gimana ni lanya orang kesian orang. Data harus sesuai kan? Perbaiki data bapak. Baik negara pergumo. Perbaiki kewajiban anda hari ini memperbaiki data. BPS ada. Kemudian di sini ada lagi bergerak waran. Getak je ni buka lembaga am tabah je pakai. Ni buka mentang. 4 nalam mau sampai divalidasi oleh SIKSNG. Katrok kenan orang-orang tahap ji. Golam kurasa pembentukan pergub ini belum sampai ke tahap ini, tetapi sudah disahkan di jalan dan diupayakan untuk dijalankan di 1 Mei itu pembodohan publik. Harus bapak sadari, ini produk gagal. Akui bapak. Jangan dipaksa lagi. Jangan seolah-olah, ini bukan kami, ini bukan kami, lempar sana, lempar sini, bukan. Seluruh anggota forum yang hadir pada hari ini yang mengatasnamakan rakyat semua menolak. Jadi orang-orang mandang sekekeh menjalankan 1 Mei takut orang. Ya rakyat tu. Okey, dan dengan lantang lu sampaikan. Apabila nyo disepakati
melalui forumnya yaitu RDP terkait pencabutan Pergub nomor 2 tahun 2026 terkait JKA. Siapa yang bisa menjamin bahwasanya pemerintah daerah tidak akan menjalankan ini pada tanggal 1 Mei? Siapa yang bisa menjamin? Kalaulah memang masih dijalankan, maka kami siap dengan lantang kami sampaikan, kami akan aksi di depan kantor gubernur. Semangat kawan-kawan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Aliansi Masyarakat Aceh. Mungkin ada pendapat lain lagi dari Ya, baik, terima kasih. Pak Sekir, silakan. Ya, silakan Pak. Izin, terima kasih Pak. Hari ini mungkin saya menambahkan izin pimpinan rapat. Kebetulan saya di Dinkes. Mendengar tadi beberapa masukan dari termasuk dari Pak Rustam, yang senior-senior kami dan adik-adik mahasiswa. Yang pertama kami sebenarnya ingin menegaskan bahwa ruh perubahan Pergub ini dasarnya kita tetap sepakat, Pak. Kita tetap sepakat melayani seluruh penduduk Aceh yang membutuhkan pelayanan JKA. Itu ruhnya, artinya kami bukan ruhnya ingin memotong orang yang berobat. Ruh awalnya kita sepakat ingin melayani seluruh penduduk Aceh yang membutuhkan JKA. Namun dalam perjalanan kita melihat, saya sendiri baru di Dinkes. Mungkin Pak Pimpinan Rapat, saya di Dinkes sekarang Pak Pimpinan Rapat. Kalau dulu di Disub, kita di Komisi 4, saya ingat ada Tengku Anwar. Sebagian mungkin ada kakanda saya, abang-abang saya. Ruhnya awal kita sepakat melayani seluruh penduduk Aceh yang membutuhkan. Terus dari analisa, kita melihat ada kebocoran pembiayaan karena sistemnya premi. Itu ruhnya dulu kita. Supaya tadi bahwa kami tidak pintar, kami tidak ngerti, itu ruhnya sepakat. Kebocoran pembiayaan yang besar tadi kita lihat ada orang misalnya kita bilang tadi kita contohkan ada yang berada di desil 9 misalnya. Tapi dia nggak pernah berobat, nggak pernah berakses. Apakah kita sepakat itu kita bayar juga untuk dari uang pemerintah Aceh? Kalau sepakat berarti ada 600 ribuan per tahun yang kita bayar bagi orang yang tidak memanfaatkan, yang tidak membutuhkan. Di analisa kami ada 150 miliar uang yang kita gelontarkan untuk BPJS tapi dia tidak membutuhkan. Ini roh awal tadi saya bilang. Kita sepakat bahwa JKA ini kita gelontorkan bagi orang yang membutuhkan. Izin. Kita langsung aja ke poin aja. Karena saya rasa kan itu sudah dijelaskan oleh Pak Kadis tadi. Ya. Jangan diulangi. Kalau diulangi. Artinya rohnya kami sepakat. Ya, Pak. kita sepakat juga, Pak. Ya. Itu udah sampaikan sama Pak Kadis tadi. Kecuali ada yang baru, silakan. Ya, artinya dasar pemikiran kami itu bukan ingin memutuskan orang yang kebutuhan JKA. Kebetulan sesuai dengan Impres nomor 4 tahun 2025 bahwa pembayaran premi BPJS harus menggunakan data desil. Itu dasarnya. Tinggal sampaikan aja, kami mendukung Pergub itu. Tinggal gitu aja bilangnya. Biar jelas di forum ini. Ya, saya tadi kan maksudnya tadi Tengku kan menanyakan supaya ada perimbangan. Masalah legal atau tidak legal itu kita putuskan di forum. Tapi saya ingin menyampaikan dasar pemikiran kita sepakat bahwa JKA ini melayani seluruh orang Aceh yang butuh JKA. Itu dasar pemikirannya. Tapi dalam perjalanan kan ada orang misalnya nih maaf cakap nih. Ada nggak yang desil, saya ingin tantang kita semua. Ada yang desil 9 pakai nggak JKA? Halo, pimpinan. Nah, misalnya. Izin, pimpinan. Itu yang maksudnya itu yang mau kita gap, kita batasi, bukan membatasi orang. Pak Nejarli. Izin pimpinan. Ya. Izin pimpinan. Izin oleh di. Tunggu dulu, ya. Mungkin ngawan. Pak Nejarli karena sudah banyak yang potong Pak Nejarli tidak enak lagi dilanjutkan ya. Iya. Jadi silakan Pak Ngahwan. Siap, makasih. Jadi saya rasa nyok apa 6. Bono lembeki
kesimpulan nggak konkret. Jadi sehingga tidak melebar-lebar lagi Walidi, kami sarankan Pak Syakir closing terakhir dari pemerintah Aceh. Terima kasih, hilong kembalikan. Tunggu pimpinan, saya kepingin sikit juga, sikit 1 menit. Ya, silakan, Bang Dan Yafo Yafo dulu. Lu yang kawai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bungkus kan? Ketua DPR, pimpinan DPR Aceh, ketua-ketua fraksi, ketua atau pimpinan Banlek, Pak Asisten, Pak Kadis, dan seluruh hadirin yang hadir di ruang RDP ini. Sebenarnya yang memang salah pada ubat, salah ubat, maka terjadi hal yang lagi yang pada berterang tu. Agar tu sebab sering lewatnya memang salah ubat dan salah kode. Punya ruh betul, ruh yang pegah le kada dua lunan, ruh yang pegah benar, ruh betul. Tapi cara kerja kita yang salah. Baru kita betulkan ruh setelah ada persoalan. Baru tapi betul masalahnya, masalah pergub setelah timbulnya masalah. Karena kita yang mandu menganggap setiap persoalan itu enteng. Hampir di semua kegiatan nih saya lihat di pemerintah Aceh ini. Tadi kedua sudah sampaikan. Ada persoalan anggaran yang sudah kita bahas, sudah sepakat. Tanpa sepengetahuan DPR, nggak ada. Ini kan seolah-olah lembaga DPR ini bukan lagi lembaga anak. Ya. Kita juga sepakat sebetulnya menyangkut pendataan, didata secara jelas, itu dulu. Kerja pendataan yang real dulu. Masalah perubahan daripada jaminan ini kita sepakati bersama. Ini lagi kejadian menumpah hotel di PRK ini, almarhum Tungu Syafruddin, sering ngepegah katanya habis ubat bak bula-bula tente. Bak bula-bula anak itu menglehu. Ini selama ini kita hampir lagi yansi dah. Gaduh dan mendakwa antara katanya DPR, antara apa kan legislatif dengan eksekutif. Legislatif apa kan eksekutif gah je menurut roh. Belum bicara TKD yang lalu. Padahal itu juga nanti harus masuk ke PBA. Itu juga tidak perlu ada DPR. Jadi hal-hal yang sebetulnya bisa kita duduk secara bersama, kita musyawarah secara bersama. Dua lembaga ini sebetulnya tidak ada persoalan. Ini kan yang sering kita lakukan selama ini kan membuka ruang kepada yang lain ini. Membuka ruang kepada pihak-pihak yang lain yang nanti ada yang menjadi korban. Maka kedua, saya sangat sependapat sesuai dengan apa yang tadi sudah kita bahas di RDP ini. Kita lihat hampir semua menyangkut dengan pergub ini tidak ada yang mendukung. Maka kesimpulan harus segera kita putuskan, pergub ini memang harus kita cabut. Kita harus ada kesimpulan. Dan caranya sesuai juga dengan apa yang disampaikan oleh ketua, buat draft. Buat draft, kita tekan bersama. Karena ini juga untuk menjaga gubernur kita Malik. Nyobek gubernur dari hana sehat dengan sakit ke. Ya. Yang di samping gubernurnya cemawa ju. Bukan kita melakukan katanya jaganya. Ya lebih fikir sang ke mendapat sehat Malik. Mendapat berat. Maka terima kasih kepada kita semua peserta di RDP ini bahwa hari ini kedua saya sebagai juga salah seorang pimpinan saya sangat sepakat pergub ini harus kita hentikan. Menyangkut dengan skema lain nanti akan kita bahas kemudian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan, ini saya biar berkerucut ya, biar pimpinan rapat enggak bisa mengambil satu keputusan ya.
dan kesimpulan supaya tidak melebar lagi. Ada catatan, beberapa catatan saya buat tadi, saya simak. Ini Pak Syakir, dengar baik-baik nih. Jangan bilang selalu kalau jumpa ketua pergub itu tidak ada urusan DPR. Nah ini baru rasain hari ini. Bilang Mas Eda ya. Ini sudah saya catat. Pergub bukan lagi pelaksana, tapi sudah menjadi pembuat kebijakan baru. Ini pelanggaran ya. Ini ada berapa catatan saya buat. Jadi tidak usah tanya kemana lagi ini. Ini sudah saya simpulkan. Pergub menciptakan aturan yang tidak didelegasikan oleh kanun. Nah, berbahaya. Ini bertentangan, ini semua bertentangan. Nah, Pergub mengikat APBA tanpa dasar rinci dalam kanun. Nah, yang keempat, ini bertentangan semua nih. Ini bermasalah. Jadi tidak usah adu argumen lagi ya. Selesaikan nanti semua nih. 4. Ini kesimpulan Tuan Anwar. Dicatat Tuan Anwar ya, dilamati. Pergub mengatur teknis yang seharusnya diatur di kanun. Nah, ini bermasalah juga. Nah, Pergub mengatur pembentukan struktur baru, harusnya melalui kanun. Nah, ini ingat Mas Syakir. Yang sosok STPDN. Nah, Pergub membuka ruang penyalahgunaan kewenangan. Ini di Pergubnya dibuat. Ini bertentangan semua nih. Nah, jadi kesimpulannya pimpinan, Pergub ini sudah melampaui kewenangan yang diberikan oleh kanun. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua, Pak Yahfud ya. Pimpinan sudah bicara, pimpinan lembaga ya. Mungkin Pak Ali yang belum bicara. Silakan Pak Ali. Izin pimpinan sedikit sebelum Pak Ali, biar sekalian dijawab mungkin bisa. Pertanyaan teman saya tadi terkait seandainya, ini kan permintaan kita bersama adalah dalam forum ini keluarnya keputusan lembaga untuk Pergub nomor 2 tahun 2026 ini dicabut. Nah, penjaminan ke masyarakat ketika Pergubnya dicabut, tanggal 1 itu tidak berlaku. Nah, ini mungkin dijawab oleh pimpinan-pimpinan atau dari Pemda atau Giban. Jadi harusnya jawaban dari sini baik sampai ketika sudah kita keluarkan satu keputusan, sabi-sabi lagi anu. Kari keluarkan alihan. Hana juga lagi. Jadi seandainya ini sudah dicabut, maka apa jaminan kemudian untuk masyarakat ya kan tidak memakai Pergub ini dan ini tidak berlaku. Nah, tadi sudah ditekankan seandainya tanggal 1 tetap berlakunya Pergubnya, walaupun sudah keluar keputusan dari lembaga DPR yang mewakili 5 juta rakyat Aceh untuk dicabut Pergub ini, tapi tetap dilaksanakan oleh pemerintah, maka kamu nyatakan dari aliansi, kamu akan demo besar-besaran. Nah, jadi kamu tanya nilai jaminan ketika lembaga sudah mengeluarkan keputusan untuk pencabutan. Terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih ya. Mungkin ada pertanyaan tadi, nanti akan dijawab ya. Kalau kita tadi sudah sepakat karena di forum ini tidak ada yang menguatkan tentang pemberlakuan Pergub ini, karena sudah bisa kita pastikan walaupun secara filosofi perubahan ini sudah disampaikan, sebab akibat asbabun nuzul sudah disampaikan, tetapi ini walaupun niat baik tetapi pelaksanaannya nanti akan bermasalah. Ya, nanti tolong disiapkan data-data yang akurat, desilnya yang benar, yang miskin tetap miskin, yang kaya tetap kaya. Kita robah kanunnya, ya. Jangan dirobah yang sepihak hari ini yang akan menjadi pemerintah Aceh, pemerintah yang bikin gaduh. Kan jangan sampai icapnya. Nyo dari tisun dengar mualim, orangnya menteng gaduh. Nyo gaduh raya long rakyat. Jadi Pak Ali, silakan Pak Ali. Terima kasih Tengku Anwar. Ya, beliau cukup bijak ya untuk memimpin rapat kita hari ini. Tepuk tangan untuk Tengku Anwar. Baik, terima kasih Bapak Ketua DPR, ya, unsur pimpinan, dan juga
pimpinan fraksi dan komisi, terutama Badan Legislasi, Pak Asisten dan seluruh jajaran pemerintah Aceh, juga yang kami hormati para mahasiswa kita yang tergabung dalam wadah ya, persatuan asosiasi dari masyarakat Aceh, hadirin hadirat sekalian. Saya kira diskusi kita ya cukup cukup baik, ya bagus, menarik, karena memang ini isu yang sangat aktual ya di seluruh kabupaten kota, bahkan sampai ke kampung atau ke desa-desa. Oleh karenanya tentu kesempatan yang baik ini, nah kita harus merespon melalui rapat dengar pendapat umum. Nah, kalau rapat dengar pendapat saja itu antara eksekutif dan legislatif. Tapi ini kita sudah mengundang perwakilan dari masyarakat. Nah, ini sudah masuk ke dalam RDPU. Ini adalah bahagian ya dari kewenangan kita untuk mengawasi pemerintah Aceh. Dan tentu kita tadi ya, sebagaimana kami sampaikan sudah menyerap aspirasi, sudah melihat ya situasi dan kondisi yang berkembang. Nah, oleh karenanya ya saya kira dari apa ya yang sudah sama-sama kita dengar, dinamikanya cukup positif, masukannya bagus. Ya saya kira kami ya nah dari unsur pimpinan ya sangat setuju dan sepakat ya peraturan gubernur nomor 2 tahun 2026 ini memang harus dicabut ya. Nah, ini harus memang dibatalkan. Tinggal lagi nah tentu mekanisme ya dan cara pemerintah ya membatalkan ini. Nah, ini juga ada aturan, ada ketentuan yang juga ya harus kita hormati. Tapi intinya ya ini memang harus dibatalkan, ya harus memang ini dicabut. Nah, saya kira apa yang disampaikan Pak Ketua ya dan kawan-kawan ya kalau sekarang ya kita menyatukan pendapat ya membubuhkan tanda tangan, ini adalah bahagian dari semangat kita ya untuk ya memberikan pelayanan kepada masyarakat Aceh secara umum. Pak Ketua, ya saudara-saudara sekalian, kita tidak ingin tentu ya DPR Aceh ini menggunakan haknya yang lain. Ya, ada hak pengawasan kalau ini tidak berjalan, RDP ini tidak berjalan, ada lagi bisa naik kelas lagi. Nah, apa itu? Nah, Pak Teguh Anwar, kita ya tidak ingin ini lanjut ke interpelasi. Kalau ini tidak diindahkan, ini ke interpelasi. Nah, interpelasi ya kenapa harus terjadi interpelasi? Karena ada sebuah regulasi ya dari pemerintah yang dampaknya itu lebih banyak meresahkan masyarakat. Nah, jadi ini kalau naik nanti interpelasi ya tentu kita harus minta penjelasan pemerintah lagi lebih rinci di dalam rapat paripurna. Nah, di dalam rapat paripurna DPR Aceh. Tentu ini tidak kita harapkan, oleh karenanya ya harapan kita pemerintah Aceh ya ini merespon ya situasi yang berkembang termasuk RDP kita ini. Nah, interpelasi nanti gagal, naik lagi Tengku ya ke hak angket. Nah, ini suasana Aceh itu semakin tidak terkendali. Nah, Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, ya saya kira tidak itu yang kita inginkan. Karena ingat, syarat untuk membangun itu harus ada stabilitas. Nah, stabilitas tidak cukup ya dari ruang fiskal atau ekonomi, tapi yang lebih penting adalah stabilitas politik. Nah, DPR ini ya ini kewenangannya adalah kewenangan terkait dengan politik.
Nah, oleh karenanya sebagaimana tadi yang disampaikan ya oleh pendahulu kita, termasuk ya unsur pimpinan, Pak Ketua, Pak Yahput, saya kira ini sudah cukup ya mewakili lembaga DPR yang terhormat. Nah, jadi Tengku Anwar ya saya kira ya tinggal kita bungkus ya. Nah, tinggal kita bungkus ya sebuah keputusan ya yang nanti disampaikan kepada pemerintah. Nah, yang bentuknya itu keputusan itu ya disampaikan ya secara apa namanya ya secara kelembagaan nanti pimpinan ya DPR yang akan mungkin menandatangani. Nah, saya kira ini pendapat dari kami. Terima kasih ya kita sampaikan ya, kepada saudara-saudara yang sudah hadir memberikan ya saran, masukan dan pendapat yang berbeda tapi ada ya kesimpulan. Nah, saya kira itu adalah dinamika. Ya, demikian ya, mohon maaf mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan dalam pertemuan kita. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali Basyarah, Wakil Ketua DPR Aceh ya. Memang betul-betul sangat soft ya, sangat bijak, betul-betul orang tua menasehati ya. Kalau nasihat Pak Ali tidak menjadi sebagai pedoman, memang khatamallahu ala qulubihim sudah ini ya, wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Berarti hati sudah tutup, punyung sudah clear kan? Mata sudah buta ya. Kita tidak ingin ya dengan RDP ini bisa kita akhiri tentang polemik kebijakan ini ya. Jangan sampai nanti kita gunakan hak yang lain, hak minta penjelasan lewat interpelasi, yang itu harus dalam sidang paripurna. Kadang-kadang kebijakan ini bukan dari kebijakan Pak Gubernur langsung, ada kebijakan di bawah-bawahnya ya. Walaupun secara alasan-alasan sudah dijelaskan tadi ya, tapi dampak dari itu kan kita kan harus menjadi pertimbangan juga ya. Mungkin Pak Ali sudah bicara ya. Terima kasih Pak Ali ya. Mungkin dari Ketua Banlek ya selaku pewacara orangnya. Ya. Baik Ketua Banlek le. Ya kan mau tamping you. Silakan Pak Ketua Banlek. Terima kasih pimpinan rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur pada Allah. Selawat pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat pimpinan DPR Aceh beserta pimpinan rapat dan anggota Badan Legislasi DPR Aceh. Yang terhormat juga tim daripada pemerintah Aceh, ada Pak Asisten dan seluruh OPD jajarannya. Yang terhormat seluruh tamu undangan, teman-teman mahasiswa, para insan pers, media yang hadir, dan gak mungkin saya sebutkan satu persatu. Yang pertama, saya ingin menyampaikan bahwasanya JKA itu semangat GAM. Nyan be salah multi tafsir le. Nah, uronyo yang pimpin Acehnya Panglima GAM yang diberi amanah oleh rakyat Aceh untuk memimpin Aceh. Nyo harus nepahami le oleh teman-teman OPD. Jadi hananya bicara musyawarah mufakat mencabut jaminan kesehatan rakyat Aceh melalui desil. Nah, lung maraton bacut ulikut berosa di tahun 2022 dan 2020 le, nyan sempat BPJS mengancam kamu pemerintah Aceh dan DPR Aceh menyahana bayu di murninya kamu stop pengobatan. Dan masanya hampir 1,2 T tengku. Hampir 1,2 triliun dan nyan tak cicil di P. Dan sabi-sabi kita sampaikan di dalam rapat badan anggaran bahwa saji sampaikanlah data pihak daripada BPJS maupun instansi terkait biar dilihat oleh publik. Nyo Pak Kadis lagi bunono sampaikan ron depu sidon lam kampungnya naurung meninggal 50 lepluh ro. Tak bayangkan 7.000 kampung lebih yang ada di Aceh. Nyo hantom terdata dannya harus bayu ngempeng Aceh, nya harus sepakat nyo. Dannya menjadi kerugian besar.
Tak hitung dari masa Bang Wandi di Tuan Padum sampai hampir 4 triliun lebih kerugian PN Aceh. Dan tidak pernah mengatur skema tentang JKA yang rapi, bahwa saja kiban inisiatif kita di ketika keuangan daerah kalage menerupa, sehingga hana solusi. Golom-lom bicara desil, nah yang urung gasin, idang bak desil 8 siplo. Nah urung drone yang kawan-kawan daripada ASN, yang urungnya cuma ditanggung anak siro urinong, sehingga menyenai anak 4, anak 5, anak 6, di Banjarah. Nah, lung rasa perlu rumusan yang tertib daripada kawan-kawan yang instansi terkait. Jangan melakukan hal yang merugikan Gubernur Aceh dan rakyat Aceh. Uronyo miadakalan JKA, takalan mentang urung mubat yang nadi Puskesmas yang nadi Aceh. Kadang-kadang kabe urung Aceh mubat, itim jak bak klinik, walau ibi mutang le urung bidan lang kampung. Takalan rumah sakit regional uronyo. Pasien-pasien yang karak mati lang kampung di kabupaten kota baru iba keno. Sehingga cerminan kita sebagai para pengambil kebijakan, dan tolong daripada BPJS, Iron Pak Kepala BPJS Perwakilan Aceh, Kepala Bagian, tolonglah sampaikan pesannya bahwa saji Cina musyawarahkan, dan Pak Kadis di sini juga Pak Syakir, data aja harus konkret dan akurat dan berlakukan nilai yang 1 Mei. Supaya bek keliru, kamu punya tanggung jawab moral. Dan bunuh nak sampaikan oleh Prof. Dan kamu orang yang kampanyekan, Haji Muzakir Manaf hampir 23 kabupaten kota. Nyobek terjadi kerugian besar bagi mualim, dan sigatu ulung sampaikan JKA-nya semangat GAM, dan yang turunan daripada MOU, UPA, dan Jino Bak Getanyo yang menjalankan roda pemerintahan, atau urung nak jalan siro, atau ingin mengaburkan bahwa saji keputusan yang kena pegat ke maksimal, atau data desilnya yang menetapkan BPS. Dan lung berharap sama-sama lah, bukan mencari kambing hitam. Artinya kita mau hari ini RDPU hari ini yang dibuat oleh pimpinan DPR Aceh beserta kawan-kawan DPR lainnya ini supaya ada solusi konkret. Baik terjadi musibah besar yang dilanda orang Aceh pasca bencana, sehingga bencana kesehatan menyeluruh yang ada di 23 kabupaten kota. Jadi lung harap kawan-kawan yang di instansi terkait tolong serius. Sudah menjadi polemik bukan hanya di Banda Aceh atau cuma 3-4 kabupaten kota. 23 kabupaten kotanya juga akan menjadi polemik. Lung berharap Pak Syakir sampaikan pesan Pak pimpinan bahwa sajinya tangga esa anak triple. Dan lung rasa juga teman-teman aliansi mahasiswa juga punya desakan daripada teman-teman lain yang ada kabupaten kota, masyarakat. Artinya RDP hari ini bukan dengan kebencian tanya pegat, tapi dengan hati nurani rakyat Aceh, sama-sama minta solusi agar problem permasalahannya selesai tuntas, dan tanya mau Mualim Dekfat, soft landing, RPJM jalan dan sesuai dengan visi misi, karena JKA-nya bagian daripada visi misi Haji Muzakir Manaf dan Dekfat. Mungkin yang saya pimpinan dari penegasan apa yang menjadi keliru kita bersama, sama-sama tarumuskan, dan keputusan Pak Ketua Uronyo, semoga keputusan yang diambil di lembaga hari ini, sore ini menjelang maghrib, seperti yang Baldatun, Taibatun, Warab Bulgafur yang diinginkan oleh rakyat Aceh. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pimpinan, baju tu pimpinan. Wallahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih Ketua Banlek ya atas masukan, saran, pendapat ya kepada kita semua di forum yang sangat berbahagia ini, baik dari eksekutif, legislatif maupun tamu undangan ya. Mudah-mudahan apa yang kita duduk dan kita bicarakan hari ini ada manfaat ya kepada rakyat Aceh semuanya. Mungkin
Izin pimpinan, baju itu pimpinan dari kawan ikut. Enggak. Kalau yang sama enggak perlu disampaikan. Enggak yang sama. Karena kan yang mana wadah keperlena keputusan, dia bukan mugrib. Kayaknya terakhir. Silakan. 2 menit ya. Enggak lama, Pak. Ya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak perlu saya hormati karena saya rakyat, Vox Populi Vox Dei, saya rakyat, saya di atas segalanya. Mungkin peringatan ya, ini saya ingatkan kepada Bapak-Bapak dan teman-teman media, bahwasanya RDP ini lahir dari desakan rakyat. Itu mungkin untuk peringatannya. Dan selanjutnya saya ingin menyinggung 2 hal yang belum terjawab Bapak. Yang pertama, apa garansinya? Apa garansi ketika 1 Mei ini tetap dijalankan? Apa garansinya? Itu yang belum terjawab tadi. Dan selanjutnya Bapak, seperti yang dikatakan teman-teman sebelumnya, kami sudah mengusulkan, apabila usul ditolak tanpa ditimbang Bapak-Bapak, maka hanya ada 1 kata, lawan. Itu pertimbangannya Bapak. Dan selanjutnya, siapa yang bertanggung jawab atas kerusuhan ini? Saya harap desakan dari kami untuk segera setelah ini dibatalkan, pergub ini dibatalkan, segera untuk ditindaklanjuti. Mungkin sekian dari saya Bapak-Bapak, peringatan pentingnya Bapak-Bapak ya. Ini hadir, RDP ini lahir karena desakan rakyat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pertanyaan tadi yang belum terjawab ya. Nanti akan dijawab oleh pemerintah, Pak Syakir ya. Bukan jaminan kan di pemerintah, bukan di kita. Kita hari ini hanya memberikan pendapat, saran, masukan, jaminannya jalan tidak jalan itu di pemerintah dan di lembaga nanti ada keputusan ya. Apakah diindahkan keputusannya atau tidak, dan di lembaga ini kan punya mekanisme juga, punya tahapan-tahapan ya. Jangan sampai seperti yang disampaikan oleh Pak Ali, akan kita naik kepada tahapan berikutnya, dan ini yang tidak kita inginkan. Karena kebijakan pemerintah ini berdampak sangat luas, bukan di ruang lingkup pemerintahan, tetapi kepada semua rakyat Aceh. Maka DPR punya 2 hak, punya hak interpelasi, punya hak angket satu lagi. Mungkin dari Ketua Komisi 5 ya. Silakan Pak Jali yang selalu menangani JKA, yang mitranya Pak Kadis Kesadap. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan dan seluruh para undangan, untuk mempersingkat waktu, saya Rijaluddin, Ketua Komisi 5 DPR Aceh. Kami dari Komisi 5 sebenarnya jauh hari sudah mengkhawatirkan hal ini terjadi. Dari kami melihat adanya hasil pemotongan-pemotongan dari anggaran JKA ini, kami sudah khawatir ini akan terjadi dan kami sudah memprediksi ini akan membawa gejolak-gejolak di tengah masyarakat yang hari ini telah disampaikan oleh adik-adik aliansi. Untuk menjawab tadi pertanyaan adik-adik, ini lebih baik kita ke nanti Pak Syakir yang lebih menyampaikan apa sih garansinya. Kalau dari DPRA seperti yang sudah disampaikan Pak Ali tadi, harapan kita ini tidak terjadi. Kami dari Komisi 5 melalui pimpinan DPRA Aceh ini memohon untuk disampaikan ke pemerintah Aceh untuk mencabut Pergub nomor 2 tahun 2026 ini, karena ini tidak sesuai pertama dengan hierarki perundang-undangan, kemudian mekanisme pembentukan dan bergejolak di tengah-tengah masyarakat. Kemudian juga kami meminta kepada pimpinan untuk mendorong pemerintah Aceh untuk melakukan komitmen dengan BPJS bahwa ke depan BPJS ini selama di tahun ini akan tetap diberlakukan dan dianggarkan dengan mencabut pergub tadi. Kemudian juga kami meminta merekopusing anggaran-anggaran pemerintah Aceh tahun 2026 ini untuk kita lakukan pembayaran JKA untuk tahun 2026 ini. Kemudian juga kami menyarankan kepada seluruh kawan-kawan, mari kita perbaiki penganggaran
mekanisme penganggaran yang ada di lembaga dengan pemerintah Aceh sehingga hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Pak Rijal Udin ya, selaku Ketua Komisi 5 DPR Aceh yang membidangi tentang kesehatan ya dan kesejahteraan rakyat Aceh. Mungkin untuk berikutnya kita kembalikan kepada Pak Syakir ya, yang mewakili pemerintah. Silakan Pak Syakir. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan. Pertama juga kami terima kasih kepada semua peserta RDPU pada hari ini yang telah menyampaikan saran masukan untuk terkait dengan Pergub 2 tahun 2026. Terkait dengan beberapa hal yang disampaikan tadi, termasuk garansi yang disampaikan, kami posisi berada pada hari ini mewakili Bapak Sekda, karena Bapak Sekda, mohon maaf menyampaikan karena sedang dinas di Jakarta, minta kami untuk mewakili rapat ini. Pun demikian tadi sebenarnya masih kurang fit tadi ya, tapi karena menghargai dari pimpinan semua, mohon maaf juga saya sampai terlambat dengan sedikit agak memakai jaket ini, mohon maaf. Maka untuk itu kami harus melaporkan kembali kepada pimpinan, kepada melalui Pak Sekda, kepada Pak Gubernur, karena ini adalah kebijakan yang diambil oleh pimpinan. Tidak bisa kami langsung mengambil sebuah keputusan. Tetap kami harus melaporkan dalam birokrasi, tetap harus melaporkan kepada pimpinan terhadap hal-hal yang berkembang pada hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kami sampaikan bahwa terkait dengan regulasi yang disampaikan tadi, terima kasih mungkin masukan-masukannya. Pun demikian, kami juga harus menyampaikan bahwa dari sisi beberapa kajian yang telah dilakukan oleh tim pada waktu itu, dari Biro Hukum dan tim, terkait dengan regulasi baik dengan UU PA, sebenarnya masih sejalan. Kalau kita baca di pasal 224, ini di lain cerita tentang dinamika. Di pasal 224 ayat 4 itu jelas bahwa fokusnya adalah kepada anak yatim dan fakir miskin. Kemudian dalam MOU Helsinki pun di poin 325 di huruf A juga disebut bahwa semua mantan pasukan GAM akan menerima alokasi tanah pertanian yang pantas, pekerjaan atau jaminan sosial yang layak dari pemerintah Aceh apabila mereka tidak mampu bekerja. Artinya dalam posisi dalam posisi fakir miskin. Artinya sejalan dengan UU PA. Nah, artinya yang ingin saya sampaikan bahwa debatable yang disampaikan tadi itu menjadi kajian bagi kita bersama, tapi sejalan dan sinkron antara regulasi yang ada tentu mempertimbangkan juga kondisi-kondisi dinamika yang disampaikan tadi. Nah, dinamika yang disampaikan tadi kami akan laporkan kepada pimpinan, dan tentu pada kesempatan ini kami mohon izin Pak Ketua, tentu kami harus melaporkan dulu kepada pimpinan baru bisa menyampaikan segala sesuatunya terhadap hasil rapat pada hari ini. Mungkin demikian dapat kami sampaikan, lebih kurang kami maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Syakir, karena Pak Syakir ini bukan gubernur dan bukan sekda ya, karena sistemnya birokrasi ya, memang harus melaporkan ke pimpinan ya. Kami terima, tetapi kami Pak Syakir ya tetap akan mengambil satu kesimpulan dan keputusan dari RDP kita hari ini dan akan kita berikan kepada pemerintah untuk menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi untuk kedepannya ya. Mungkin Pak Sekwan, dari yang sudah berkembang sudah disusun draft keputusan belum? Berita acara dulu. Ya, sudah dibuat. Izin pimpinan, kamu mana sepakat untuk berita acara? Kamu melake dari lembaganya, DPRA langsung mengeluarkan keputusan lembaga untuk pergub ini dicabut. Sinanya deman dah wali le kan rapat berita acara rapat. Baru lahir keputusan. Keputusan itu kan dengan lebih betul. Dalam RDP keputusan juga kan? Betul. Dalam RDP. Jadi untuk kehana masalah Haji. Nyan Pak Ketua jaminan. Untuk selanjutnya forum kami kembalikan kepada Pak Ketua.
untuk memimpin. Hah? Tutup. Kita tutup sekarang. Pimpinan, izin nih, nyo keputusan ini baca nyo. Ino maju kan? Oke. Berarti balik teken ketua teken. Ya. Oke. Terima kasih semuanya ya. Pokoknya jaminan kedua, baik nama Pak Syakir. Atas kehadirannya dan atas memberi pendapat, masukan ya. Karena kita ini negara-negara demokrasi ya. Tentu berbeda-beda pendapat itu hal yang wajar, tetapi tetap keputusannya pendapat yang paling banyak ya, yang paling banyak itu demokrasi. Kalau memang tidak kita sepakati secara bersama-sama, berarti tetap keputusannya harus ada, tetapi mana yang paling banyak ya. Yang paling banyak dari berkembang di RDPU ini kan bukan ada yang atau nih ada tawaran nih, tapi dari yang sudah memberikan masukan-masukan tadi memang semuanya dicabut, walaupun ada kata-kata agak melingkar sedikit, tapi hatinya tetap cabut. Ini saya tanya ya ke forum ini, apakah sepakat ya Pergub nomor 2 tahun 2026 itu dicabut? Karena bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Hana pun untuk mentengan yang menteken kepunya. Okay. Terima kasih sekali lagi ya. Mungkin waktu azan sudah menjelang maghrib, dan sama-sama kita bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian tadi rapat dengar pendapat terkait Pergub nomor 2 tahun 2026 tentang jaminan kesehatan Aceh. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.